segera bergabung. Mungkin sekedar informasi untuk acara hari ini. Kita sudah punya narasumber Prof. Yayi di sini. Nanti saya Wika, saya akan membantu berkontribusi sebagai moderator kepada Bapak dan Ibu. Di sini oleh host sudah kami setting untuk mute, jadi mungkin belum bisa ngendiko sekarang. Nanti pada saat sesi diskusi, nanti akan dibuka settingnya oleh host, sehingga nanti bisa ngendiko langsung. Kalau ada pertanyaan yang sudah akan ditanyakan sebelum waktu diskusi, kami persilahkan untuk bisa mengetik di chat box-nya di tempat untuk percakapan. Jadi nanti akan kami rekap juga untuk bisa dibacakan pada saat diskusi. Jadi mungkin itu dulu sebagai informasi awalnya. Mungkin dari Prof. Yayi, apakah sebaiknya kita mulai sekarang atau mungkin perlu menunggu beberapa menit dulu? Saya manut sih sebetulnya mulai juga bisa, karena kita mungkin akan lebih menarik nanti banyak diskusinya ya. Oh, baik. Tadi ya, jadi Bapak Ibu yang mau berbicara nanti ini memang sementara di mute. Tadi soalnya Dokter Wika ini bahasanya campur dengan bahasa pakai bahasa Jawa. Indonesia dan Japanese. Dan Jawa. Apakah perlu di bahasa Inggris kan juga, Bu? Enggak kan ya? Enggak, kalau Inggrisnya enggak, coba bahasa Indonesia. Baik. Siap, Bu. Pakai bahasa nasional. Bahasa nasional. Supaya netral, betul, tidak kedaerahan. Ya, terima kasih. Ya, gimana? Mau mulai mungkin dulu? Mohon izin untuk kita mulai, ya. Jadi semoga nanti peserta Bapak dan Ibu yang lain yang bisa menyusul untuk bergabung, bisa segera bergabung nanti untuk menghormati Bapak dan Ibu yang memang sudah join sekarang, sudah bergabung. Kita akan mulai sesi pada siang hari ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim, selamat siang. Selamat datang Bapak dan Ibu di acara rutin Rabuan Center Bioetika, jadi Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora Kedokteran di FK KMK UGM. Kami sudah secara rutin mengadakan forum diskusi ini untuk bisa sama-sama sharing informasi terbaru dan juga bertukar pendapat, tukar pikiran. Harapannya bisa sama-sama saling belajar dan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk kali ini, pada siang hari ini kita sudah ditemani oleh Prof. Yayi Suryo Prabandari. Prof. Yayi menika, Prof. Yayi ini, Bu, terbawa, Bu, maaf ya, Bu. Prof. Yayi ini, beliau adalah profesor di bidang ilmu perilaku kesehatan, lingkungan, dan kedokteran sosial. Terus sekaligus juga itu nama departemen di mana beliau sekarang duduk dan juga menjadi sekretaris departemen di Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial FKKM UGM. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua S2 Peminatan Perilaku dan Promosi Kesehatan di Prodi IKM FKKM UGM. Dan tentu saja beliau menjadi narasumber yang juga sangat relevan untuk bioetika, Pusat Kajian Bioetika, karena beliau juga memegang jabatan sebagai Ketua Prodi Master Bioetika di UGM. Jadi Prof. Yayi juga sebagai salah satu anggota Pusat Kajian Bioetika yang sudah terlibat lama dari sejak tahun 2000, dari sejak berdirinya mungkin Prof. Yayi. Ya. Dan beliau juga saat ini menjadi Ketua HPU, Health Promoting University UGM, dan juga Ketua PPKMI, Perkumpulan Promotor Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi cabang Yogyakarta. Cabang Yogyakarta, cabang Provinsi Yogyakarta. Jadi area ekspertisnya Prof. Yayi adalah di seputar public health, kedokteran sosial, dan juga bioetika, begitu Prof, kurang lebihnya.
tapi juga sebagai practicing psikolog ya, Prof. Yeah. Jadi komplit lah. Jadi dengan topik hari ini yang akan beliau ceritakan dan berbagi dengan Bapak dan Ibu semua terkait pandemik infodemik, dampak psikososial pada tenaga kesehatan dan masyarakat. Jadi pasti nanti tinjauannya juga akan sangat menarik dari berbagai aspek psikologis, tinjauan sosial, dan juga pastinya dari aspek etika. Mungkin biar tidak terlalu panjang lagi, saya persilahkan waktu dan tempat. Jadi, langsung saja Prof. Yayi bisa dimulai. Ya, terima kasih Dr. Wika. Selamat siang Ibu dan Bapak semuanya. Saya Yayi. Saya saat ini berada di Rebuan, diskusi Rebuan. Ini istilahnya Rebuan itu kalau bahasa Jawa setiap hari Rabu, begitu ya. Diskusi bioetik, segala macam isu-isu yang terkait, dan kami ini memang membuka siapapun yang mempunyai pengalaman di dalam bioetik untuk bisa berbagi di sini. Untuk hari ini, saya sendiri yang kebetulan pada saat ini saya adalah Ketua Prodi Bioetika Universitas Gadjah Mada. Ini saat ini masih merupakan satu-satunya Prodi S2 yang ada di Prodi S2 Bioetik yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah banyak. Tetapi untuk di Indonesia saat ini Prodi S2 Bioetik baru ada di Universitas Gadjah Mada. Jadi kami sudah hampir 3 batch tahun ini, tetapi di tengah-tengah juga sehingga sebetulnya sudah 5 batch ya. Jadi 2018 buka, kemudian di semester genap kita juga menerima mahasiswa, kemudian 2019 semester genap kemarin juga menerima, dan ini baru saja kita juga setelah menutup pendaftaran, kita akan mempunyai mahasiswa yang angkatan 2020 dan baru saja meluluskan 2 mahasiswa. Itu Ibu dan Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wika, Mbak Dr. Wika, apakah kedengaran yang suaranya yang dari sebelah saya enggak ya? Oh tidak. Enggak ya, oh ya sudah. Ya, masih hanya suaranya masih saya ya. Yayi. Ya sudah, saya pakai cukup ya. Maksudnya tidak masuk suara tidak yang ada dari noise. Oke, ya sudah. Terima kasih. Jadi hari ini saya akan membicarakan mengenai pandemik dan infodemik dan bagaimana dampak psikologi dan sosialnya juga, sedikit sosialnya, banyak psikologinya pada tenaga kesehatan dan masyarakat. Tadi sudah disebutkan, ya nama saya Yayi Suryo Prabandari dan topik hari ini adalah fakta dan permasalahan pandemi COVID-19. Kemudian saya sedikit menyinggung mengenai infodemiknya. Kemudian apa yang terjadi dari masyarakat. Jadi saya mengambil ada 2 hasil penelitian yang saya temukan dan kemudian tantangan kesehatan mental profesi kesehatan. Ini juga saya juga mengambil ada beberapa penelitian yang dari Korea, dari Singapura dan dari Cina. Ya, kemudian bagaimana mitigasinya? Kita masuk yang pertama. Jadi sejak Maret 2020 ini Indonesia kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu virus Mbak Corona ya. Dan virus ini menjadi salah satu virus corona yang karena mungkin ditemukannya pada 2019 sehingga dinamakan COVID coronavirus untuk jenisnya adalah yang di tahun 19 sehingga COVID-19. Tapi karena ini baru, makanya masih banyak yang belum diketahui. Sehingga masih perlu penelitian yang lebih banyak untuk mengetahui hal ini, dan WHO juga selalu mengupdate, termasuk Kementerian Kesehatan di Indonesia ini juga selalu memperbarui pesannya ya. Tetapi karena kadang-kadang berubah. Jadi yang tadinya yang pakai masker adalah yang sakit. Kemudian sekarang semua orang harus pakai masker, gitu ya. Kemudian ada yang terbaru kemarin itu ada isu lagi, sekarang di udara, gitu, tidak hanya droplet, begitu ya. Jadi karena ada seperti ini, masyarakat menganggap bahwa pesan itu tidak konsisten. Padahal sebetulnya karena permasalahannya adalah bahwa
pemahaman kita secara keilmuan terhadap virus ini belum sepenuhnya terjawab. Jangankan virus corona ya, beberapa penyakit aja juga masih banyak melakukan kajian ya. Apakah risiko penyakit jantung, apakah risiko penyakit diabetes itu juga masih saat ini juga masih terus diteliti supaya kita bisa mengendalikan dengan baik. Nah, termasuk ini kan kita harus bekerja dengan waktu ya. Sehingga memang info-info itu banyak dan berseliweran gitu ya. Nah, karena hampir di semua negara, pada Maret 2020 WHO menyatakan bahwa ini adalah pandemi. Ya, sehingga WHO meminta pada seluruh dunia, seluruh negara untuk siap menghadapi pandemi, fokus pada deteksi, proteksi, dan men-treat ya, jadi melakukan intervensi pada mereka yang sudah terinfeksi. Ya, karena yang terinfeksi itu bisa sakit, bisa enggak gitu ya. Tapi ini semuanya harus ada treat dan kemudian ya diharapkan untuk mereduksi transmisinya dan sekaligus ini karena kita memang ini masih baru virusnya, ya setiap negara diharapkan untuk melakukan inovasi dan belajar tentang virusnya ini. Nah, profesi kesehatan di seluruh dunia juga dipaparkan pada situasi yang kurang bisa diprediksi karena situasinya membuat sulit untuk membuat keputusan dan berada bekerja di bawah tekanan ya karena tadi masih baru masih terus dikaji ini obatnya apa, cara proteksinya yang paling bagus bagaimana, ini cara menangani pasiennya bagaimana, ini pasiennya harus dipisahkan kapan, ini harus dikasih tahu kapan kita mendapatkan informasi bahwa pasien ini benar-benar positif COVID ya. Karena kadang-kadang ada yang cepat, ada yang enggak gitu ya. Jadi ini memang membuat banyak semua yang bekerja di pelayanan kesehatan itu jadi penuh tekanan. Belum lagi, nah karena informasi yang simpang siur itu terjadi stigma pada profesi kesehatan. Karena ini penyakit baru, belum banyak yang diketahui, kecemasan banyak dialami oleh orang dan juga ketidakpastian. Dan stigma pada pasien juga, karena ini menimbulkan panik, kemudian orang juga mulai bohong, karena kalau nanti saya terkena COVID, saya akan dihindari, saya akan dites, kita bisa membaca beberapa berita bahwa masyarakat ada yang tidak mau dites, ada yang tidak mau malah lari, mau diambil, dijemput untuk dimasukkan rumah sakit atau dikarantina, dia tidak mau begitu ya. Ada yang bohong, tidak ngomong terus terang gejala-gejala yang dialaminya pada dia masuk ke rumah sakit ya. Jadi ini karena ya ini tadi bahwa apa yang terjadi itu masih simpang siur. Kenapa bisa terjadi begini Bapak Ibu ya? Karena sekarang ini kita sudah memasuki era industri 4.0 di mana orang sudah terakses oleh informasi dengan sangat cepat. Sehingga informasi yang akurat itu kadang-kadang kalah tenggelam dengan informasi-informasi yang hoax kalau kita bilang ya atau informasi-informasi yang kurang benar. Dan ini WHO menyatakan sebagai infodemic ya. Jadi terlalu banyak informasi itu yang masuk ya dan ini menimbulkan dampak pada masyarakat tuh bingung, panik. Bahkan ada beberapa orang malah jadi tiba-tiba jadi ahli, narasumber gitu ya. Dia mendapatkan informasi dari macam-macam kemudian dia berceloteh sendiri gitu ya. Jadi ini memang membuat masyarakat jadi bingung. WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini juga diiringi dengan masif infodemik. Apa yang disebut dengan infodemik? Ini adalah meluapnya informasi, beberapa akurat, beberapa tidak atau hoax. Dan masyarakat jadi kurang bisa mendapatkan sumber yang bisa dipercaya dan panduan akurat dan konsisten ketika mereka membutuhkan hal itu gitu ya. Jadi infodemik ini merujuk pada banyaknya informasi yang berhubungan dengan topik khusus yang berkembang dan terjadi dalam waktu singkat, merespon secara khusus, ya seperti dalam situasi pandemi. Mungkin informasinya tadinya akurat, tapi kemudian ditambahi, itu juga bisa, atau dikurangi, gitu ya. Dan itu akhirnya masuk di WhatsApp, masuk di Instagram, viral, gitu ya. Jadi sejak COVID ini sudah ada 361 juta video yang sudah diupload di YouTube ya dalam 30 hari. Ya, dari yang dengan ada judulnya COVID-19 gitu ya. Jadi kemudian ada 19.200 artikel yang sudah dipublikasi di Google Scholar ya. Nah, kalau Google Scholar ini ada yang memang ilmiah, ada juga laporan ya, laporan ada proceeding gitu ya. Jadi sudah banyak ya. Tapi kemudian juga ada yang tentang medsos ini, tweet ya. Jadi 550 juta tweets ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu bahwa di dunia virtual, di dunia maya ini rumornya itu banyak gitu ya. Sehingga inilah yang membuat masyarakat ini menjadi bingung. Ya, jadi dengan adanya seperti itu apa yang terjadi di masyarakat? Ya.
Saya mengambil satu studi nanti ya, tapi ini saya mengambil satu teori. Ya, dampak dari informasi yang simpang siur ini memang tidak semuanya terkena. Maksudnya tidak semuanya akan jadi terdampak secara psikologis maupun secara sosial ya, tergantung bagaimana cara dia memproses informasi tersebut. Jadi ini media sosial, rekomendasi khalayak. Rekomendasi khalayak itu adalah kata orang. Gitu ya. Kemudian ada juga, mohon maaf ini ya, yang di atas juga kadang-kadang tidak seias kata gitu ya. Jadi ini kan lingkungan kita ya, yang kita lihat baik itu di media sosial, di televisi ya. Dan kemudian ini juga interpersonalnya sekarang. Sebetulnya dengan adanya banyak informasi itu kalau orangnya biasa saja, tidak peduli dengan wah itu kan kata-kata orang banyak. Ayo kita lihat, yang kita lihat adalah sumber yang terpercaya gitu ya. Itu tergantung memang tingkat pendidikan dan juga pengalaman di dalam menghadapi pandemiknya ya. Sehingga pada saat proses di dalam kognitif kita memproseskan semua informasi itu, ada yang merasa bahwa itu mengancam, tetapi ada yang merasa bahwa itu ya itu yang terjadi di dunia ini, mari kita seleksi gitu ya. Jadi ini ada motivasi untuk memproteksi diri. Kalau mereka yang akhirnya copingnya itu adaptif, bagus. Itu tidak panik ya, mencoba untuk mencari sumber yang terpercaya dan mengikuti instruksi yang benar dari pemerintah ya, bahwa kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tetapi mereka yang karena terlalu banyak dan proses kognitifnya ini tidak berjalan dengan yang diharapkan ya. Jadi dia proteksi dirinya pun mungkin juga tidak terlalu kuat untuk memproteksi. Ini jadi copingnya atau cara penyesuaian dirinya jadi stres, panik gitu ya. Dan muncul juga stigma bohong dan yang kemarin juga sempat viral adalah Indonesia terserah gitu ya. Oke, saya ambil salah satu studi dampak psikologis dari COVID-19 ini pada masyarakat umum dan saya ambil salah satu studi di Cina yang kebetulan subjeknya cukup banyak karena dia dengan online ya. Jadi online survei yang mereka lakukan tanggal 31 Januari sampai Februari 2020 ini partisipannya 1.210 yang berasal dari 194 kota di Cina. Data yang dikumpulkan adalah data demografi, kemudian gejala fisik dalam 14 hari, riwayat kontak, pengetahuan dan pencegahan COVID-19. Kemudian pengukuran psikologis yang dia menggunakan event scale revise dan status mentalnya dengan DAS-21 atau Depression, Anxiety, and Stress Scale. Hasilnya bagaimana? Jadi lebih dari 50% responden itu memberikan penilaian bahwa dampak psikologis pandemik itu memang cukup berat gitu ya, sedang dan berat. Jadi separuh lebih itu merasa bahwa pandemik ini memang kejadian yang bisa memberatkan, bisa mengancam psikologis mereka. Dan keadaan psikologis yang dilaporkan adalah 16,5% menunjukkan gejala depresi sedang dan berat, karena tadi selain ditanya memang mengenai bagaimana mereka merate ya bahwa pandemik ini seperti apa, itu juga efeknya terhadap mereka. Dan hampir 30% ini kecemasan sedang dan berat. Ya, kalau yang ringan sisanya adalah ringan. Kemudian stresnya 8,1. Ini yang sedang dan berat. Kemudian sebagian besar responden yang tinggal di rumah itu selama 24 hari itu 85%. Dan 75%-nya khawatir kontak dengan anggota keluarga yang terkena COVID-19. Karena seperti kita ketahui, ada yang terkena tetapi tidak bergejala, gitu ya, asimptomatik begitu ya. Tapi di sana mungkin karena negara Cina ini kan informasi, saya pernah ke Cina dan tidak bisa buka Google ya. Jadi memang mereka informasi itu lebih terseleksi begitu ya. Mereka itu informasi adalah dari pemerintahnya. Sehingga mereka pada saat mereka survei ini 75% puas dengan informasi yang tersedia. Karena memang mereka sangat selektif di dalam IT-nya ya. Jadi saya tidak terlalu paham dengan dunia IT ya, tetapi begitu canggihnya sehingga informasi yang masuk di negara sana itu sangat terbatas. Dan faktor yang berhubungan dengan gangguan psikologis, stres, cemas, dan depresi adalah lebih banyak pada wanita, kemudian mahasiswa, yang statusnya adalah mahasiswa, karena ini kan di masyarakat umum ya. Jadi ada yang memang ibu rumah tangga, ada yang bekerja, ada yang mahasiswa. Kemudian mereka yang memang sudah mengalami gejala fisik khusus, pusing, mual, dan memang status kesehatannya buruk. Ya, ini adalah hasil kajian di Cina. Di Indonesia, saya menemukan satu artikel yang berdasarkan penelitian yang juga online juga. Dan saya memang memilih yang partisipannya cukup banyak ya, karena sudah cukup banyak di Google Scholar itu hasil-hasil penelitian tentang COVID-19 ini. Ini dilakukan oleh satu kelompok
psikolog sosial gitu ya, dari Cubuana kalau nggak salah ya. Saya lupa. Oh, Gunadarma, maaf. Jadi judulnya adalah Social Media Fatigue. Jadi kelelahan pada sosial media. Kuesioner ini disebarkan 29 Maret sampai 2020 dan partisipannya lebih dari 600 mahasiswa. Tapi ya memang sama dengan yang di Cina, sebagian besar wanita. Ya, dan alat ukurnya adalah ada beberapa alat ukur yang digunakan, social media fatigue, neuroticisme, kemudian kelebihan informasi, invasion of life, dan kecemasan. Ini yang sosial media fatigue ini salah satu pertanyaannya ya, apakah Anda merasa lelah ya untuk istilahnya kan berselancar di dunia maya. Kemudian yang ini adalah murung, ini ada hubungannya dengan gejala-gejala neurotis. Kemudian ini adalah kelebihan informasi, oh maaf ini salah ketik. Kelebihan informasi ini yang ditanyakan adalah menurut mereka, jadi persepsi terhadap bahwa mereka itu menerima informasinya lebih atau tidak. Dan apakah mengganggu di kehidupannya, itu invasion of life ya. Jadi hasilnya mahasiswa yang belajar di rumah, ya karena sejak kita ada pandemi ini kan sebagian besar dari saya kira hampir seluruhnya perguruan tinggi itu melakukan kuliahnya adalah kuliah daring ya, sehingga mahasiswa bisa belajar di rumah. Mengalami sosial media fatigue karena media sosial yang biasa digunakan sebagai coping stress dalam kasus ini malah menjadi sumber stres baru. Jadi mahasiswa zaman sekarang ini kan karena milenial, itu kan kalau cari hiburan kan di YouTube, di Instagram, ya, tweet gitu. Tapi isinya itu COVID. Jadi ini malah menjadi sumber maksud hati mau mencari coping, tetapi yang didapatkan adalah bukan obat gitulah istilahnya ya, tetapi malah justru mendapatkan stres baru. Neuroticism, kemudian kelebihan informasi dan invention life dan kecemasan secara bersama-sama memang berhubungan dengan social media fatigue. Jadi mereka yang mengalami kelebihan informasi merasa bahwa itu mengancam hidupnya dan juga cemas ini mengalami kelelahan gitu ya. Kelebihan informasi menjadi anteseden yang paling dominan dalam mempengaruhi sosial media fatigue pada mahasiswa, dan mahasiswa pria rupanya lebih rentan mengalami sosial media fatigue ini. Ini adalah alasan informasi dan berita di media sosial ini sudah dirasa mengganggu. Ya, mereka juga menanyakan hal itu, meskipun sudah ada skalanya tadi, invasion tadi, tetapi juga kenapa gitu ya. Jadi mereka merasa stres, ini yang paling tinggi. Kemudian menurut mereka adalah banyak hoax-nya, tumpang tindih antara satu dengan yang lain, kemudian mengganggu aktivitas berselancar di dunia maya dan mengganggu aktivitas di luar rumah gitu ya. Jadi ini adalah hasil salah satu studi yang menunjukkan bahwa COVID-19 ini memang tidak hanya berdampak pada kesehatan kita, tapi maksudnya kesehatan ini adalah kesehatan yang secara WHO, kesehatan fisik, tapi juga mental dan sosial. Nah, bagaimana dengan profesi kesehatan? Ini juga saya ambil dari satu kajian. Salah satunya adalah di Pakistan. Ya. Jadi ketakutan dokter di Pakistan ini adalah mereka takut untuk menginfeksi keluarganya. Ini yang terbesar. Kemudian juga mereka takut bahwa mereka juga termasuk salah satu yang menyebarkan gitu. Artinya ya secara tidak langsung mereka jelas tidak menyengajakan ya, tetapi kan dari bajunya, dari mungkin sudah cuci tangan tapi mungkin cuci tangannya kurang, atau mungkin karena mobilnya diparkir di rumah sakit dan seterusnya. Komplikasi ini juga menjadi, tadi saya sudah mengatakan di depan bahwa penyakit ini masih baru, sehingga pemahaman para ilmuwan juga termasuk dokter ini juga belum sepenuhnya full gitu ya. Bagaimana komplikasinya dan sebagainya ini menjadi kekhawatiran dan kekonsenan, kepedulian dari para dokter ini. Dan kemudian juga ketakutannya juga mereka membawa gitu ya. Mereka nggak sakit tapi mereka membawa virusnya. Kemudian mereka juga takut juga kalau salah karena salah diagnosis, karena kan gejala-gejalanya hampir mirip satu sama lain dengan flu yang lain begitu ya, atau dengan gejala penyakit yang lain. Jadi ini adalah bahwa mereka itu merasa, memikirkan, dan mereka juga mengharapkan ada solusi tentang hal ini. Tapi nanti solusi nanti cukup menarik, nanti saya paparkan pada ada satu kajian. Nah, studi lain juga menunjukkan bahwa kecemasan akan pajanan COVID ini pada tenaga kesehatan itu adalah karena keterbatasan APD dan perlengkapan yang memadai. Kemudian dukungan keluarga dan penitipan anak selama bekerja. Bisa dibayangkan jika yang jadi dokter ini adalah seorang ibu atau seorang bapak yang masih mempunyai anak-anak kecil ya.
Jadi ini kan ditinggalkan di rumah. Dia mungkin tidak bisa pulang karena begitu banyak pasien yang harus ditangani. Ya, sehingga siapa yang take care, yang merawat anaknya. Ya, kemudian kalau rumah sakitnya dan karena beban sakit yang cukup besar ini banyak ketidakteraturan jam dan beban kerja ya. Jadi over begitu ya. Kemudian juga karena ini orangnya juga terbatas, akhirnya perannya jadi sana sini gitu ya, peran yang kurang familiar dalam setting klinis. Dan kemudian juga ditambah stres lagi karena ada meningkatnya kematian pasien juga rekan-rekan sejawatnya. Ini ada beberapa kajian, ini saya rangkum. Nah, ini adalah survei di 3 negara, Bapak Ibu. Oh, bukan Korea, tapi Cina. Ya. Jadi ada 3 studi yang saya ambil, yang satu studi di Cina, kemudian di Singapura, dan di India. Jadi di Cina ini yang mengalami depresi, dokternya itu 50%. Ya. Di Singapura ini tidak terlalu banyak, ya, yang public health non-dokter, ya, bukan public health, professional health ya. Jadi health profesional ini bisa nurse, bisa yang lain itu 10% ya. Di India sekitar 30%. Mungkin kalau di Cina kita bisa memahami bahwa kasusnya kan menumpuknya banyak sekali gitu ya. Kemudian kecemasan, itu depresi ya. Tadi depresi, ini sekarang kecemasan. Kecemasan ini juga 44%. Di Cina, di Singapura 10%, di India hampir sama dengan di Cina. Ya. Yang mereka yang bukan dokter ini hanya di studinya di Singapura. Ya. Jadi yang perawat itu sekitar 20%. Ya. Ini memang di Singapura ini memang sudah dibahas pada pembahasan artikel ini memang karena perawat ini yang selalu di depan gitu ya, sehingga ini memang di dalam komponen depresi, kecemasan dan stresnya lebih tinggi daripada dokter. Nah, stres itu di Cina ya 3/4-nya merasa bahwa mereka tertekan ya dengan keadaan ini ya. Kemudian di India 32%. Nah, kemudian PTSD, jadi ini post trauma ini ada 6% di Singapura untuk dokter dan non-dokter yang profesi kesehatan lainnya adalah 11%. Nah, di Cina juga ditanya tentang gangguan tidur ya, insomnia. Jadi 30% juga mengalami saatnya bisa istirahat, malah tidak bisa istirahat. Mungkin pikirannya masih di rumah sakit, ya. Jadi tidak bisa istirahat, masih memikirkan pasiennya. Jadi di Cina, profesi perawat perempuan dan bekerja di frontline dan bekerja di Wuhan menunjukkan gangguan mental lebih tinggi dibanding profesi kesehatan lainnya. Laki-laki yang bukan bekerja di frontline dan bukan di Wuhan, gitu ya. Jadi kalau dibanding profesi kesehatan lainnya. Jadi memang perawat ini memang lebih merasa lebih rentan gitu ya. Kemudian kecemasan, depresi, stres, dan PTSD pada tenaga non-dokter lebih tinggi setelah di-adjust dengan umur, jenis kelamin, etnis, status perkawinan, dan komorbid. Ini di Singapura. Nah, di India, prediktor gangguan kesehatan mental adalah pengalaman bekerja di sektor kesehatan. Jadi mereka yang punya pengalaman baik itu tidak terlalu terganggu. Kemudian jam kerja, kemudian kalau ada penggunaan APD yang cukup itu mereka juga tidak terlalu. Karena kita lihat dengan dibandingkan tadi dengan di Cina tadi, memang India ini kan lebih rendah ya angkanya. Ya. Ya, dan kemudian penyesuaian diri terhadap altruistik karena dokter atau perawat ini kan memang diharapkan mempunyai menolong tanpa pamrih gitu ya. Kalau mereka yang menolong tanpa pamrihnya itu tinggi, itu stres dan kecemasannya tidak setinggi yang mereka yang penyesuaian diri bahwa saya memang harus melakukan sesuatu pada negara ini, pada pasien ini. Ini memang tidak, artinya mereka yang altruistiknya tidak tinggi itu rentan untuk terkena stres, depresi, dan kecemasan. Ya, Kanada itu membuat satu cara untuk mitigasi keadaan tertekan para profesional kesehatannya. Ya, jadi mereka membuat satu program yang sebetulnya ini sederhana. Tidak mungkin kalau profesi kesehatan yang sangat sibuk itu diminta untuk konseling begitu ya. Jadi mereka sebetulnya hanya minta didengarkan gitu ya. Hear me gitu ya. Jadi kalau ada keluhan dan sebagainya dengarkanlah kami. APD sebaiknya memang dilakukan disediakan, mohon maaf, dilengkapi begitu sehingga ini protect me ya.
Kemudian bagaimana cara penata laksanaannya didiskusikan. Tadi ini termasuk sebenarnya diskusi itu adalah HIRMI. Mereka itu cukup senang kalau seniornya, dokter konsultannya gitu ya, itu menyapa mereka di WA group hari ini bagaimana updatingnya, bagaimana halo kalian semua siap Anda, dan kemudian mereka menata laksana. Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya webinar dengan Fakultas Kedokteran UNER dan profesor di UI itu juga menyatakan bahwa pada hari pertama mendapatkan itu justru malah yang senior-senior ini turun dan kemudian menemani dan membagi begitu ya. Jadi itu adalah dalam rangka support juga ya. Jadi support me ya, dan kemudian care for me. Ini kita menyediakan tadi termasuk tadi yang di Pakistan tadi kan mereka meminta bahwa ada dukungan keluarga untuk keluarga mereka gitu. Apa yang terjadi di rumah pada saat semua dokter, semua perawat ini berada di rumah sakit begitu ya. Jadi ini adalah satu program yang cukup bagus dan disarankan juga ini pada artikel lain bahwa penanganan dampak psikologis ini untuk tenaga kesehatan ini memang tidak hanya individunya, tetapi organisasinya dipersiapkan. Tadi organisasi tadi adalah bahwa penyediaan sarana prasarana. Karena saya juga mendengar ada satu kejadian di Indonesia ini justru malah dokter yang bersangkutan malah nggak dapat ventilatornya karena ini dipakai untuk pasien-pasien yang lain gitu ya. Pada saat dokter yang bekerja di rumah sakit itu harusnya mendapatkan, itu tidak gitu ya. Jadi ini organisasi itu termasuk tadi pembagian peran dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ini bisa paketnya untuk mitigasinya itu bisa mulai dari individu ya, dampak psikologisnya, diajak bicara tadi HIRMI ya. Jadi sebetulnya mereka didengarkan saja sudah senang gitu ya. Pada saat mereka istirahat, maaf ini keceklek. Pada saat mereka istirahat itu mereka bisa didengarkan begitu ya. Kemudian berkomunikasi satu sama lain ya, dukungan sosial. Kemudian penata laksana emosi itu tidak perlu kita ketemu, tapi mereka dipikirkan caranya gitu ya. Ini kan dokter perawat itu kan sudah melalui pendidikan yang cukup ya. Saya kira untuk mereka self care, artinya dengan membaca kalau di beberapa jurnal ini dituliskan bahwa mereka bisa untuk membaca sendiri kemudian melatih sendiri gitu ya. Tapi tetap saja ada HIRMI tadi, dengarkan kami itu adalah menyapa, bisa melalui media sosial, bisa melalui pagi pertemuan yang ini sebenarnya sudah dilakukan hampir di semua rumah sakit ya, tapi mungkin cara menyapanya yang perlu untuk dikuatkan gitu ya. Kemudian sumber informasi, nah ini dokter itu memerlukan updating penyakit ini gitu ya. Jadi ini adalah yang dari organisasi saya kira ya, dari rumah sakitnya, bahwa kemudian karena kan yang sibuk ini nggak sempat untuk baca yang jurnal detail. Jadi harus ada tim yang memberikan resume gitu ya, resume bahwa hasil akhirnya itu sekarang apa, harus diapain nih pasiennya. Ya, jadi mereka membutuhkan itu. Dan kemudian jelas komitmen dari organisasinya, budaya organisasi yang di situ ini sangat dibutuhkan untuk mitigasi dan kemudian persiapan yang bisa difasilitasi oleh fasilitas kesehatan. Jadi ini kalau saya paparkan di dalam satu diagram ini dari dua artikel ya, itu menyiapkan dilema moral ya, artinya ya saya harus menolong atau saya bagaimana ini ya. Kemudian melatih profesional kesehatan sesuai pekerjaan dan kesiapan untuk menghadapi resiko. Ya ini kan macam-macam ya, ada dokter, ada perawat, ada mungkin perlu ada radiolog, kemudian ada juga yang mata mungkin, kemudian ada juga yang fisioterapi barangkali yang sudah mulai pasien yang sudah mulai sembuh begitu, tapi karena terlalu lama berbaring begitu ya. Jadi ini kan perlu juga persiapan. Kemudian komunikasi dan koordinasi, forum online interaktif mendiskusikan, termasuk yang didiskusikan adalah tantangan emosional dan sosial dalam merawat pasien, karena pasien ini juga ada yang nurut, ada yang enggak, ada yang ngeyel, ada yang bohong. Ya, jadi identifikasi kebutuhan. Kemudian terus terang juga ada dukungan. Jadi sudah capek-capek ngurusi pasien, makanan itu tidak disediakan dengan baik gitu ya. Jadi makanan, minuman ini juga perlu untuk dipikirkan, termasuk sosial keluarga, bagaimana dia misalnya tidak sempat pulang hari ini, tetapi bagaimana dia bisa attach dengan, maksudnya bisa kontak dengan keluarganya ya. Jadi ini juga perlu jaringan internet yang bagus misalnya di rumah sakit
ya, yang bisa tentu saja ya, karena kita juga tahu di Indonesia ini belum terlalu. Dan kemudian persiapan sarana prasarana ini kalau selama pandemi ini, dan penataan pemulihan ini nanti ya, nanti tetap memantau keadaan personel profesi, melakukan refleksi, dan dukungan ini kan termasuk juga ada satpam yang mengingatkan para pasien ini harus pakai masker gitu kan ya. Dokternya sudah capek, perawatnya sudah capek ngurusi pasien yang lain. Jadi ada orang-orang yang perlu dibutuhkan untuk mempersiapkan sarana prasarana. Ini untuk tenaga kesehatan Bapak Ibu. Saya kembali ke masyarakat. Untuk masyarakat cukup banyak yang bisa kita lakukan ya, mulai dari interpersonal ini kita dengan media yang ada ya. Kemudian kalau mereka tidak terpapar oleh gadget ya terpaksa memang harus ada dialog ya. Bagaimana menjelaskan bahwa apa sih yang kita lakukan kalau kita mendapatkan informasi yang beragam seperti itu. Dari mana kita mendapatkan informasi dan menyeleksi informasi itu. Jadi untuk interpersonal ini dialog pertemuan yang sudah ada. Mungkin kalau institusional nih kantor, institusi, sekolah gitu ya, menyediakan informasi yang terkini dan kemudian mulai menyiapkan bagaimana kalau karyawan-karyawannya, stafnya mulai masuk gitu ya. Sekolah memang untuk zona-zona yang bukan hijau masih daring, tetapi guru, petugas admin di kampus pun juga tenaga kependidikan itu juga sudah mulai masuk, kantor-kantor sudah mulai masuk ya, sehingga ini perlu ya, tapi bagaimana supaya mereka nyaman, tidak khawatir, tidak stres. Ya, ini juga perlu disiapkan, termasuk juga stigmatisasi. Ya, jadi bagaimana caranya, misalnya ada satu orang yang terkena COVID di kantor itu, bagaimana orang itu, karena ini dampak sosial. Ya, jadi ada dialog dan tentu saja kebijakan. Kebijakan kalau memang kasusnya ini memang masih naik, mungkin kita bisa melakukan advokasi pada pemerintah daerah untuk bahwa bagaimana menggunakan masker ini tetap harus dikampanyekan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh meminjam di bidang ilmu saya yang bukan bioetik ini, yang di promosi kesehatan, yang mungkin bisa diadopsi untuk penata laksanaan dampak psikososial, ini kita bisa memberikan informasi. Bisa kampanye ya, pemasaran itu dengan kampanye ya, kita milih segmen-segmennya, untuk anak-anak bagaimana, untuk remaja bagaimana, dan ini bisa kita pasarkan, kita bisa kirim ke sekolah, dan sekarang ini karena sudah ada IT, itu mereka bisa download ya, bagaimana apa yang harus dilakukan begitu ya. Kemudian insentif ini mereka sekolah, tempat kerja, mall ataupun pasar yang sudah sesuai dengan protokol ya, itu bisa mendapatkan hadiah. Hadiah ini tidak harus uang ya, tetapi mendapat penghargaan dari pemerintah. Kemudian ya pembatasan ini juga bisa, artinya ya memang kalau sudah ada beberapa yang tidak mengindahkan ini ya perlu ada pembatasan bahwa oke, kalau di sana karena zonanya memang masih merah sekali misalnya, ya itu memang belum boleh gitu ya. Dan kemudian kalau indoktrinasi ini ya orang-orang yang memang ngeyel ya, jadi itu yang kadang-kadang membuat stres orang lain ya. Yang orang lain sudah pakai masker, ada orang yang tidak mau masih belum pakai masker gitu ya. Ya terpaksa seperti yang dilakukan sudah beberapa hari ini di daerah saya, itu ada beberapa polisi. Jadi kalau naik motor, naik sepeda nggak pakai masker, kemudian mereka langsung diberhentikan oleh Pak Polisi. Polisinya ada di beberapa sudut. Ya terpaksa harus begitu, itu indoktrinasi. Karena kalau tidak ini mereka kecemasan, kemudian stres beberapa orang itu kan bisa jadi karena memang diakibatkan oleh orang lain ya. Dan situasi memang ya. Jadi situasi yang tidak menentu ini. Jadi ini adalah 2 slide terakhir. Jadi tegar menghadapi COVID itu memang disarankan untuk mengikuti petunjuk baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi gunakan informasi yang resmi. Dan memang supaya tenang kalau memang bukan tugasnya untuk keluar rumah. Artinya cuma mau untuk nongkrong-nongkrong, itu sebaiknya dipikirkan begitu ya. Karena dan ini juga oh saya stres kalau di rumah terus. Bolehlah keluar tapi ya sesuai dengan protokol begitu ya. Kemudian menggalang kerjasama antar organisasi, karena kalau kita melakukan sesuatu, kadang-kadang itu bisa rilis stres juga. Ya, jadi karena ikut membantu, karena tidak mempunyai latar belakang kesehatan, tapi bisa membantu misalnya untuk mengirimkan makanan, mengirimkan minuman, menyebarkan APD, ya. Jadi itu kan sesuatu hal yang bisa dilakukan, dan ini sudah banyak juga dilakukan oleh beberapa kelompok ya. Jadi mereka merasa senang berbuat orang lain. Dan ini ada studinya di dalam psikologi, melakukan sesuatu bagi orang lain yang menyenangkan itu juga menimbulkan rasa bahagia, gitu ya. Jadi bisa mengurangi stres.
Jadi berbagi juga menyampaikan pesan yang positif. Dan mungkin kalau perlu kita berdialog dengan pemerintah agar ya himbauannya itu searah sehingga kalau semua mengikuti protokol, orang juga akan melakukan sesuatu itu tenang, gitu ya. Kalau sudah tenang, harapannya tidak akan stres. Nah, ini mungkin nanti memantik diskusi kita siang ini ya. Jadi kalau tadi yang sudah saya coba berbagi pada Bapak Ibu betapa infodemik ini masuk di masyarakat ya, dan ini juga turut membuat stres karena mengakibatkan beberapa hal, baik untuk masyarakat sendiri, mereka juga stres, tapi masyarakat yang stres ini, tapi kemudian sakit, dan kemudian mungkin dalam tanda petik tadi penyesuaian dirinya tidak terlalu baik, berbohong di depan petugas kesehatannya yang jadi stres. Ya. Jadi bagaimana mengendalikan arus informasi yang diterima oleh masyarakat ini. Ya, kalau di dalam dunia periklanan sebetulnya juga ada etika periklanan. Nah, etika informasi sebetulnya juga sudah ada etika berkomunikasi dalam dunia jaringan, daring. Itu sebetulnya ada, tapi mungkin tidak terlalu diperhatikan ya, sehingga kita ada isu yang atau ada orang jatuh, kalau orangnya kelihatan langsung diposting saja begitu ya. Dan ini juga membuat stres gitu ya. Kemudian data yang belum final ya, tapi itu mungkin karena ada staf yang mengakses dan kemudian disebarkan di dunia sosial dan sehingga itu juga. Nah, sehingga siapa penjaga gawang informasi? Bagaimana sarana pelayanan kesehatan mempersiapkan sarana prasarana dan SDM-nya untuk keamanan dan kenyamanan bagi pelayanan dalam pelayanan, dan ini bagi profesi kesehatan itu sendiri, kemudian bagi pasien dan bagi keluarga. Ya, saya tutup dengan sedikit tips Ibu dan Bapak yang ada di ruangan ini, jikalau ada yang juga merasakan tekanan karena pandemi yang belum berkesudahan ini. Ada kalanya kita perlu puasa media. Ya, tenang, mendengarkan musik, atau lakukan hobi yang disukai. Ya. Stop mencari berita yang tidak menyenangkan. Lah, nanti nggak tahu updatingnya jumlahnya COVID, Bu. Ya, itu kan tidak perlu setiap hari, tidak perlu setiap jam. Ya, jadi kalau kita orang biasa, ya, yang tidak bertugas untuk memantau, ya stop. Yang dicari adalah berita yang menyenangkan. 30 pasien sudah dipulangkan, ya, COVID-nya sudah terkendali. Oh, tapi bukan kota kami, enggak apa-apa. Kita berdoa supaya kota kami juga, gitu ya. Tetap olahraga dan hidup sehat, itu juga salah satu yang memang dikampanyekan saat ini, karena ternyata Germas, gerakan masyarakat hidup sehat itu memang perlu dilakukan tidak hanya untuk mencegah penyakit tidak menular, tapi juga ternyata untuk menular pun juga dia akan memperkuat imunitas kita ya. Jadi kendurkan otot secara langsung ini kalau tegang, atur cara duduk dan berdiri. Kadang-kadang cara duduk dan kita berdiri itu membuat kita juga tegang ya. Dan tadi yang seperti yang untuk tenaga kesehatan, hear me, tapi kemudian kita ngobrol gitu ya. Mungkin kalau yang sudah zonanya mulai kuning dan orange itu bisa mulai kerja bakti tapi dengan jaga jarak. Memperbaiki lingkungan sekitar rumah, mulai bisa olahraga keluar, tapi tetap jaga protokol, pakai masker, jaga jarak, dan nanti kalau pas istirahat tidak usah bergerombol. Buat perubahan di rumah, di kos-kosan, dan mulai melakukan hobi dan tetap berpikir positif dan kreatif. Saya kira itu Dr. Wika, saya kembalikan ke moderator, mungkin kalau ada pertanyaan atau komentar. Terima kasih. Atur nuwun sekali Prof. Yayi. Ini Chattingnya sudah banyak. Ya, antriannya banyak, Bu. Jangan khawatir. Nih, antrian pertanyaannya sudah banyak dan sudah mulai dikompil, tapi paling tidak ini tuh betul-betul topik yang mengena di masing-masing kita kayaknya ya, paling nggak buat saya sendiri gitu, Prof. Jadi kecemasan itu menjadi salah satu hal yang dominan gitu loh sekarang tuh, dengan berbagai faktornya, nggak cuma COVID-nya tapi juga situasi yang kemudian terdampak karena COVID-nya ya, domestik itu tadi. Itu benar-benar itu kayaknya masalah semua orang kayaknya. Nah, ini sudah dibantu dikompilasikan oleh host juga. Pertanyaan Bapak dan Ibu yang sudah ditulis di chat box-nya ini sudah kami pindahkan supaya lebih mudah dibaca, supaya nanti kita juga bisa lebih mudah, Prof. Yayi lebih mudah menanggapinya gitu, dan semoga tidak ada yang terlewat gitu.
Mungkin kita ke pertanyaan yang ditulis dulu, Njih. Nanti kita Nggih. coba alokasikan kalau ada yang bisa bertanya langsung. Monggo, Prof. Yayi, ini pertanyaan pertama Bu Narsih. Jadi Ya, Dokter Bu Narsih bertanya tentang kalau masyarakat menolak rapid test, kemudian mengambil jenazahnya secara paksa, pengen dimakamkan seperti biasa, kemudian mempercayai bahwa rumah sakit itu mengambil untung dengan mendiagnosa pasien yang COVID itu, apakah memang itu juga gejala, ada faktor psikologis juga yang bermain di situ gitu, Prof? ya, bagaimanapun juga manusia di dunia itu memang ada yang baik, ada yang enggak gitu, dan ada yang memang memanfaatkan keadaan pandemik ini untuk sesuatu yang tidak baik. Termasuk tadi di dalam memberikan informasi yang sebetulnya tidak benar tadi ya, tapi itu kemudian masuk di WA group, di tweet begitu, sehingga masyarakat itu yang menerima itu bingung, dan yang menerima itu juga kadang-kadang tidak baca dulu langsung forward gitu ya. Jadi itu jangan dianu dulu ya. Jadi saya kira masyarakat menolak rapid test itu salah satunya juga ya. Satu adalah memang karena informasi-informasi yang belum seluruhnya itu lengkap diterima. Yang kedua, terjadi stigmatisasi. Jadi ini masalah dampak sosial, Dokter Sunarsih ya. Jadi karena begitu yang kena atau yang positif itu nanti akan dilakukan, yang sebetulnya adalah itu jalan yang paling baik memang ya. Jadi di dalam pengendalian tadi seperti WHO menyarankan untuk setiap negara untuk men-treat siapapun yang terkena gitu ya. Jadi sebetulnya rapid test ini kan salah satunya adalah untuk menjaring ya. Tapi ini kan nanti perlu diikuti kita untuk screening. Ya, jadi memang karena ada isu-isu yang muncul di media sosial rapid test itu tidak valid lah. Kemudian yang kedua adalah stigma sosial tadi. Jadi kalau sudah dites nanti ternyata positif, saya harus diisolasi, saya harus dikarantina, nah gitu ya. Karena karantina isolasi ini ada sesuatu yang berbeda. Nah ini kemarin tadi malam kebetulan saya juga webinar dengan beberapa kelompok elemen yang kita ingin campaign untuk menjaga Jogja gitu ya. Itu juga ini perlu ada apa namanya ya. Jadi masyarakat menolak ini bisa jadi karena tadi stigma tadi ya. Jadi karena dia tidak mau nanti kalau sudah ketahuan dia akan dilakukan, dan masyarakat tuh bingung istilah-istilahnya itu loh, OTG, PDP yang ini sekarang sudah direvisi, tetapi ternyata masyarakat juga masih belum terlalu paham benar gitu ya. Jadi ini mungkin kita memang perlu kampanye yang dengan bahasa yang sederhana, bahwa apa sih yang dimaksud dengan rapid test. Kemudian kenapa jenazah itu harus diperlakukan sesuatu yang lain. Ini untuk jenazah ini sebetulnya juga sudah ada beberapa media, tapi ya mungkin kita juga menyadari bahwa tidak semua masyarakat itu memiliki gadget ya, sehingga media yang kita tampilkan di media sosial yang tentang bagaimana pemakaman dan kenapa mereka harus seperti itu tidak semuanya sampai ke masyarakat. Jadi ini memang membutuhkan tangan-tangan panjang, misalnya tokoh-tokoh masyarakat di mana mungkin ini tugasnya kami yang di public health ya. Jadi memberikan wacana, dan mungkin bukan kita langsung ya, karena mungkin yang bisa berdialog dengan masyarakatnya adalah misalnya Pak Lurahnya, Pak RT-nya untuk berbicara, dan ini sudah dilakukan beberapa teman dosen di UGM ini yang mereka di KKN ya. Jadi karena tidak bisa KKN, tapi malah dosen-dosennya itu pengen ada sesuatu yang dilakukan di lapangan begitu ya. Jadi di lapangan ini mencoba untuk berdialog untuk juga menjelaskan begitu ya. Dan perlu juga dari tokoh agama saya kira, karena kemarin juga muncul viral dipaksa dimakamkan, ternyata dibuka, ternyata loh kok tidak dibungkus sesuai dengan kaidah agama. Nah ini kan Pak Kiai ini atau ustazah perlu juga ngomong gitu ya, untuk meyakinkan gitu ya, kenapa harus ada perbedaan. Dan untuk yang ketiga ini juga karena ada promosi, ada marketing ya, dan kemudian mungkin juga muncul hal yang lain. Ya, nomor 2, pertanyaan nomor 2, boleh? Nggih. Itu Bu Narsih, nggih. Kemudian dari Monggo. Dr. Doni, salah seorang sejarawan epidemiolog berpendapat bahwa pandemi 19 berproses selesai secara sosial sebelum selesai secara medis. Ya mungkin saja gitu ya. Kalau ada yang bisa memberikan apa ya, penguatan secara sosial sehingga masyarakat itu bisa lebih paham dan lebih mengikuti anjuran ya, protokol ya. Jadi medisnya saya kira
sampai sekarang pun kita masih studi tentang diare. Di depan saya ini tokoh diare, tapi sampai saat ini kan juga diare itu masih terus diteliti. Ya, jadi saya kira tidak akan selesai gitu ya, dan mungkin juga ya, tetap terus diteliti begitu ya. Tapi berpotensi secara sosial, selesai secara sosial itu artinya masyarakat sudah bisa menerima ya, dan atau memang masyarakat kemudian melakukan gerakan yang artinya kalau saya berpikir positif nih Pak Dr. Doni ya, jangan yang negatif gitu. Nanti masyarakat terus terserah gitu ya, selesai secara sosial terserah mau diapain enggak. Tapi saya berpikir positif bahwa masyarakat kemudian merasa bahwa memang mereka harus membantu yang di garda depan begitu ya, sehingga mereka bau-membau. Ini yang saya lihat mulai gerakannya ada di Jogja ini. Ya karena kemarin tadi malam saya kumpul itu ada lebih dari 20 organisasi. Saya kebetulan juga di Jogja Sehat Tanpa Tembakau, ya, jadi elemen-elemen NGO begitu, kita gemes dengan Jogja ini, jadi apa yang bisa kita lakukan dengan Jogja gitu ya. Jadi ini mungkin bisa seperti itu, tapi dalam sisi yang positif. Edukasi apakah yang efektif bagi masyarakat yang sudah mulai tidak taat protokol pada protokol kesehatan ya tadi yang saya paparkan di slide yang ada beberapa macam ya. Memang kalau KIE sudah tidak mempan, komunikasi edukasi informasi nggak mempan, dengan diindoktrinasi, itu yang mungkin salah satunya yang itu dilakukan di Jogja ini, sudah saya lihat di dekat, karena rumah saya itu memang daerah yang universitasnya mungkin lebih dari 5, ya, perguruan tingginya lebih dari 5, jadi banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa pulang juga, kan tidak semua mahasiswa pulang ya, meskipun daring, tapi daring di kos-kosannya gitu ya. Jadi banyak anak-anak muda itu jadi terpaksa ada polisi-polisi. Beberapa waktu yang lalu itu juga saya lihat ojol-ojol itu juga diusir karena mereka bergerombol ya. Jadi memang kalau memang tidak bisa dengan pendekatan persuasi artinya dengan komunikasi edukasi ya dengan indoktrinasi dan peraturan. Kalau memang tidak mau pakai masker jangan belanja di toko ini. Kalau jangan masuk di kantor ini. Sudah gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita memang dan dalam apa namanya karena pengalaman saya di dunia perokokannya tembakau itu kan juga termasuk ya. Jadi sudah ada kawasan tanpa rokok, orang tetap merokok. Nah, kalau perlu ada sanksi begitu ya. Jadi memang hasil kajian dari beberapa negara itu bahwa kalau penerapan peraturannya itu cukup bagus, itu bisa mengurangi. Ya, jadi saya kira ini juga demikian. Kalau memang pendekatan kita dengan komunikasi edukasi tidak bisa, ya dengan apa yang dilakukan di Cina juga, gitu ya. Tentaranya dikerahkan, polisinya dikerahkan, gitu ya. Ya mau nggak mau gitu karena masyarakat nggak mau nurut gitu. Ya, yang ini yang sudah kami kompilasi sementara ada 4 pertanyaan lagi. Kita lanjut dulu sampai yang 4. Habis itu kita buka komentar langsung gitu ya, Biai. Monggo ini bisa dilanjutkan dulu, Prof. Ya, jadi ini rotok panjang. Jadi yang mana di media sosial seluruh suara dianggap sama baik yang berpendidikan maupun tidak, mirisnya jika semisal ada anggota profesi yang menyebarkan informasi hoax yang tidak mendukung pemerintah. Apakah cukup patut dan etis jika organisasi profesi memberikan satu sanksi? Oh iya, kalau menurut saya kalau memang anggota profesi itu memang di luar kebiasaan. Dalam artiannya misalnya ya mohon maaf ya, ada dokter atau perawat yang justru menyebarkan informasi yang berbeda. Ya, dan itu kita kaji informasinya dan kalau perlu memang dipanggil ya. Artinya cukup patut untuk ditegur dulu lah ya. Bukan ditegur, dipanggil dulu. Maksudnya apa gitu ya. Sanksi untuk yang memberikan informasi yang tidak benar gitu ya. Tidak segaris, tidak linier dengan apa yang sudah dikemukakan oleh pemerintah. Kalau saya setuju untuk dipanggil, maksudnya apa sih ya? Mungkin dia punya maksud tertentu dulu kan, jadi dieksplor dulu lah gitu ya, dieksplor dulu dan kemudian kalau memang dia maksudnya memang untuk ya sebenarnya orang tidak bermaksud untuk membingungkan ya, tapi dia maksudnya adalah against ya, jadi melawan pemerintah daerah atau pemerintah yang ada. Nah ini yang perlu diberikan peringatan saya kira, gitu. Oke, karena ini disinformasi terus terang juga saya waktu itu mendapatkan ya untuk rokok itu juga ada juga ya seorang profesi kesehatan yang ngomong gitu ya. Jadi saya ditanyai banyak orang gitu ya, terus saya bilang bahwa ya itu dia sendiri juga bilang sebetulnya yang bersangkutan itu saya minta untuk mendengarkan dengan baik gitu ya. Dia sendiri juga bilang bahwa ini mungkin pengetahuan yang tidak terlalu berbasis bukti. Dia sendiri bilang begitu karena dia profesi kesehatan ya. Jadi nah, tapi kan orang awam itu kadang-kadang tidak paham apa sih yang berbasis bukti gitu ya. Jadi ini karena yang ngomong profesi kesehatan ya dia percaya gitu. Kalau menurut saya ya sebaiknya orang ini dikasih
diajak dialog lah. Jangan ngomongnya jangan begitu. Ini di masa pandemi ini orang-orang sudah bingung gitu ya. Jadi jangan ditambahi dengan hal yang membingungkan lagi gitu. Ya. Oke, yang nomor 4. Selanjutnya yang keempat dulu, boleh? Ya. Dari aspek etiknya, bagaimana kemudian dokter atau tenaga kesehatan yang menangani COVID tanpa standar APD yang baik. Mungkin arahnya dari Pak Ihsan Muhammad, apakah sebaiknya dari tenaga kesehatan itu berhak menolak atau enggak gitu ya, Pak Ihsan ya mungkin, atau Dokter Ihsan meniko. Mungkin lebih ke arah sana aja. Membaca pertanyaannya ini, monggo. Mungkin atau Pak Ihsan mau mengklarifikasi mungkin bisa dulu. klarifikasi. Ya, selamat siang, Prof. Jadi izin bertanya ya. Jadi menurut saya apakah diperbolehkan secara etika bagaimana tentang dokter atau tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 tanpa standar APD yang baik gitu? Karena sebelumnya banyak sekali berita-berita tentang banyak sekali dokter-dokter yang kekurangan APD namun tetap memaksakan untuk tetap menangani pasien-pasien COVID begitu, Dok. Kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bukan pertanyaannya bukan untuk apakah boleh menolak ya, tapi bagaimana kemudian dari pandangan etiknya pada saat tenaga kesehatan menangani tanpa perlindungan yang baik, yang terstandar gitu ya. Betul. Ya. Ya, kalau tadi saya kembali pada slide yang persiapan bahwa ini nanti kan tenaga kesehatannya juga akan terdampak ya. Jadi tapi ya memang dalam keadaan yang banyak beberapa daerah itu memang belum siap ya dengan keadaan yang tiba-tiba seperti ini meskipun sebetulnya bisa belajar dari kota lain yang sudah mengalami kemudian kalau ini berlanjut harusnya persiapan ya. Tapi pada kenyataannya tidak semua siap gitu ya. Jadi memang sebetulnya kalau secara etis ya, ini kalau saya bilang organisasinya ya jadi bisa saya bilang bukan melanggar, tapi kurang etis kalau memang membiarkan para petugas kesehatannya ini bekerja tanpa APD, karena mereka tidak melindungi. Jadi konsep bahwa dia beneficence bahwa dan ini lebih pada risknya ya, harm, do not harm. Ya kan harusnya do not harm, yang sebetulnya adalah lebih pada protektif ya. Jadi selain pasien yang memang harus diproteksi, tetapi tenaga kesehatan ini juga perlu proteksi. Jadi kalau untuk patient safety jelas kita mengaplikasikan konsep 3 konsep utama ya. Jadi konsep otonomi, kemudian konsep beneficence yang dimana di dalamnya ada do not harm dan justice gitu ya. Jadi ini juga sarana prasarana kesehatannya ini yang perlu untuk diberikan mungkin teguran gitu ya, atau juga ini kita bisa berdialog dengan pemerintah setempat ini kalau mereka menuding bahwa dinas kesehatan harus siap gitu. Nah siapnya itu siap kan Indonesia itu juga kadang-kadang menurut saya complicated ya, karena saya belajar dari promosi kesehatan itu mahasiswa saya sudah belajar setengah mati, begitu bekerja kembali itu ya agak susah karena dari segi keuangan nggak bisa gitu ya. Jadi karena ini harus beli sesuatu yang di luar anggaran yang sudah ditetapkan agak susah gitu ya. Jadi ini kan kompleks sebetulnya kalau menurut saya kalau mau di sisi etikanya itu kompleks gitu. Karena ini adalah tidak hanya rumah sakitnya sendiri dan rumah sakit tidak bisa 100% disalahkan juga. Karena bagaimanapun rumah sakit ini kan juga punya anggaran, punya kebijakan begitu ya. Jadi ini yang perlu untuk bahu-membahu antara pemerintah. Tapi yang jelas bahwa konsep bahwa tenaga kesehatan itu juga termasuk yang harus dilindungi untuk safety-nya itu jelas gitu ya. Jadi kalau membiarkan mereka tidak pakai APD berarti itu kan sedikit menyimpang dari apa yang harusnya tenaga kesehatan itu diproteksi. Ya, oke. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita lanjut dulu Biai 2 lagi, kemudian nanti kita undang bagi Bapak dan Ibu yang sudah ingin menyampaikan komentar langsung atau bertanya langsung. Ini dari Dr. Nasrun. Ya, Pak Nasrun. Ya, ini memang Dr. Nasrun, makanya betapa keterampilan komunikasi yang dipelajari zaman S1 itu harusnya dipelajari dengan baik gitu ya. Karena kalau sekarang benar-benar diperlukan. Ya, iya, betul. Karena orang kita itu kan sudah budayanya sendiri itu tidak ekspresif ya. Yang kedua, kalau tidak ditanya dengan detail ya nggak ngomong. Bukan bermaksud bohong, tapi gini, belum disclose. Ya, jadi belum disclose gitu ya. Jadi
kadang-kadang kan ada jenis pasien yang kalau dokternya nggak nanya, ya nggak ngomong gitu ya. Jadi itu juga termasuk bagaimana keterampilan dokter untuk melakukan anamnesa supaya bisa betul-betul membuka dan bisa punya sense gitu ya, kepekaan bahwa pasien ini belum ngomong yang sebenarnya nih, atau pasien ini bohong gitu ya. Karena memang juga ada pasien yang bohong, ada pasien yang belum berani untuk mengungkapkan atau disclose, ada pasien yang pasif, ini membutuhkan dokter yang memang harus mengeksplor, kemudian ada yang pasien yang memang dia juga takut sehingga dia bohongnya itu sebetulnya ada ketakutan ya. Jadi itu ya. Jadi misal tidak ingin diketahui riwayat perjalanan dari zona merah agar kita bisa waspada gitu. Ya ini adalah bagaimana caranya mengkorek Dokter Nasrun ya. Jadi mungkin pakai kalau di Jawa itu ada kita melipir ya apa jalannya itu tidak kita bertanya tidak langsung Bapak kemarin itu kemana saja, enggak. Suruh cerita dulu, nah nanti kadang-kadang nggak sadar saya Menelisik gitu kemarin ya, dari kalau pas sana. kelepasan ya Bu. Oh, Iya, siapa gitu tahu ya. kelepasan Jadi, atau terindikasi kayaknya. iya, jadi Pak Dokter Nasrun itu harus pinter-pinternya Harus bertanya. cerdik-cerdiknya dokter ya. Jangan nanyanya itu kayak apa namanya Frontal. investigasi, nama, Iya. alamat, kemarin dari mana saja, gitu jangan gitu ya. Tapi nanti cerat lah. Ya menurut Bapak ini dari mana dapatnya? Ya. Itu Bapak itu sehari-hari ngapain sih gitu kan. Nah nanti oh iya kalau dagang itu kemana aja Pak. Nah kan dia nanti nggak sadar cerita gitu ya. Jadi ya memang agak sedikit lebih lama mungkin tapi ya. Dokter perlu kreatif ya Bu Cami Iya sekarang ya Bu, betul. dengan pertanyaan. Baru kerasa kan kalau pelajaran komunikasinya tidak dipelajari dengan baik bisa dibohongin pasien. Pinteran pasiennya kalau nyari alasan ya Bu sekarang. Ya. Ini Monggo nggak cuma kemudian. untuk nggak cuma untuk penyakit menular dulu ya. Kalau itu yang ngomongnya sudah nggak ngerokok lagi itu ya banyak. Ini pertanyaan yang ke-6. Setelah ini Yeah. nanti kita buka komentar langsung Bapak dan Ibu. Yeah. Monggo Prof. Yeah, pada awalnya Mbak sepertinya Agnes, masyarakat Mbak ketakutan Tiwi kemudian ini. bisa alert dan aware dengan beberapa bereaksi berlebihan dan daya stres. Ya. Kemudian secara tak berbentuk menjadi infodemik, kemudian perlahan mulai penyesuaian stres. Masyarakat capek dan jenuh. Bisa juga mulai lupa dengan COVID, menjalani new normal atau pasrah. Dengan psikologis untuk beradaptasi bagaimana mitigasi yang praktikal yang kita lakukan sebagai tenaga kesehatan sekaligus masyarakat umum. Ya, sebetulnya ini step-stepnya itu memang sebetulnya seperti step-step saya kemarin itu nyari bagan yang saya nggak nemu gitu ya. Tapi saya sebetulnya ada itu bagannya pada saat pandemik itu sama dengan kita mendapatkan ya berita buruk gitu ya. Kayak berita buruk itu mesti panik dulu. Ya, fase-fasenya itu pasti panik dulu. Tapi kemudian nah pada saat kepanikan inilah yang sebetulnya kita membutuhkan informasi yang akurat gitu ya. Jadi supaya situasinya itu seperti apa. Nah ini yang sayangnya di negara kita mohon maaf. Tidak bisa kita dapatkan karena informasi yang akurat itu tenggelam dengan informasi-informasi yang sana-sini. Yang saya nggak tahu kita belum bisa seperti Cina atau mungkin karena memang jenis negaranya ya. Kita kan negara demokrasi. Jadi mungkin informasi itu boleh bebas gitu ya. Sehingga tapi dampaknya adalah bahwa masyarakat itu kemudian overwhelmed ya, terlalu berlebihan dengan informasi ini. Nah, tapi dengan seiring dengan itu kan mulai banyak elemen, tidak hanya dari kesehatan, tapi banyak elemen juga ikut bahu-membahu memberikan edukasi pada masyarakat dan akhirnya mereka mulai tahu. Ya. Tapi karena ini ternyata COVID-nya itu tidak terlalu turun baik gitu ya. Itu memang kemudian terjadi yang tadinya sudah mulai mau bangkit. Ya, dan ini kalau terus-menerus kalau habis marah itu kemudian cari informasi, kemudian bisa denial dulu gitu ya, denial tapi bisa kemudian keturun ke bawahnya itu bisa stres, tapi stresnya itu mungkin mudah-mudahan nggak lama, tapi kemudian bisa bangkit. Nah yang nggak bisa bangkit itu yang kemudian betul-betul frustasi, kemudian bisa cemasnya itu bisa berlanjut ke stres dan depresi. Nah, tapi tidak bangkit. Tapi beberapa bisa bangkit dari situ. Nah, pasrahnya ini kemudian tapi karena sudah mulai bangkit ini, tapi ternyata COVID-nya belum pergi gitu ya. Jadi cenderungnya akhirnya orang-orang sudah mulai jalan-jalan ya. Orang-orang kita itu kan kadang-kadang orang kita itu komunal ya. Jadi kalau lihat tetangganya sudah mulai juga jualan, temannya sudah jalan-jalan, sudah mulai sepedaan, itu lalu mulai gitu ya. Jadi bagaimana kita beradaptasi ya ini informasi berarti tidak boleh berhenti.
Ya, jadi terus gitu ya. Terus dan tadi yang ditanyakan tadi kalau misalnya masyarakat ini belum mau atau gini sudah capek Sudah mengikuti jenuh ya, protokol, bagaimana sudah kemudian jenuh saat gitu sudah ya. jenuh? Itu apa yang dilakukan? Ya kita perlu membangkitkan semangat dulu. Semangat tapi semangat dengan protokol yang ada gitu. Bahwa oke, boleh jualan tapi gitu ya. Tatanan baru itu kan pakai tapi gitu ya. Jadi kamu boleh berjualan tapi tempat jualannya harus bersih, harus ada barrier untuk kalau memungkinkan. Kalau enggak ya berarti pakai masker kalau perlu, kalau itu tempatnya berdekatan pakai face shield gitu ya. Dan ini harus ditetapkan. Kalau memang dia nggak ngikutin, ya harus tidak boleh gitu ya. Jadi peraturan dan peraturan itu ditegakkan gitu ya. Dan kemudian tapi juga dibangkitkan gitu. Sekali waktu didengarkan ya. Sekarang ini sudah mulai sih beberapa teman-teman itu yang ngajak dialog pedagang, ngajak dialog dengan pemilik toko gitu, menyiapkan gitu ya. Jadi menurut saya sih saya positive thinking Mbak Agnes ya. Jadi kita memang melewati masa yang sulit, tetapi saya kira ini nanti mitigasinya kita akan bisa membaik lah ya. Nah nanti kalau secara yang praktis adalah tadi yang sebetulnya di slide terakhir tadi. Jadi untuk masyarakat itu ya berhenti baca berita, tetapi tetap mengikuti protokol yang ada, yang terakhir yang ada itu apa. Ya kan, kerjakan hobi tapi dengan protokol gitu ya. Jadi sebetulnya adalah itu gitu ya. Saya sendiri juga, saya terus terang tidak pernah mendengarkan berita baik itu di televisi maupun di sosial media. Yang saya baca adalah koran, dan korannya itu saya pilih memang. Satu, yang kedua adalah ya WAG-nya adalah WAG yang profesional, dan kemudian bagaimana hasil kajian terakhir gitu ya. Kemudian saya nonton film binatang, film kartun gitu ya, supaya mereka nggak ngomong COVID gitu kalau yang di situ. Ya, saya kira itu Mbak Agnes. Nggih. Matur nuwun Prof. Jadi kayaknya sampai sejauh ini kan karena memang topik isunya adalah tentang infodemik dan bagaimana faktor psikologis dan psikososial. Jadi influence dari interaksi setiap anggota masyarakat, kemudian saling amplifying menguatkan aspek Betul. psikologis yang mana, melemahkan yang mana gitu ya Bu ya. Jadi kan itulah yang bikin jadi complicated gitu ya. Iya, betul. Mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa selebritis dunia itu tidak punya media sosial. Kalaupun ada itu biar mereka stres, ada yang memoderatori begitu ya. Jadi ada remnya gitu ya Bu Ada ya. remnya. Beberapa teman saya yang teman penelitian saya dari luar itu handphonenya ya untuk SMS, untuk inilah, untuk nyari artikel, nyari berita begitu. Tapi mereka bilang bahwa kalau kita mau ngobrol ya mungkin kalau sekarang beda ya karena pandemik ini ya. Tapi kalau mereka kalau ngobrol ya kita ke rumahnya berkunjung gitu, bukan di sini gitu kata mereka. Jadi di sini itu untuk urgent gitu. Iya, iya. Ya kita belum bisa begitu, kita sangat terpaku gitu ya. Karena konteksnya juga di Indonesia masanya sedang mungkin euforia media sosial ini ya, orang-orang sedang ya yang tadinya tidak bisa narsis sekarang bisa narsis begitu ya. Jadi ya ini nah, terus kalau mau buka Instagram kan terus buka Instagram orang lain ngomong COVID gitu ya. Secara tidak sadar dapat informasi lagi. Baik. Ini mohon izin kita buka langsung komennya supaya dari Bapak dan Ibu yang sudah menunggu bersabar untuk komen langsung atau bertanya langsung. Sementara untuk yang di chatbox sudah kami kompilasi yang setelah pertanyaan Dr. Agnes tadi, tapi ini kami buka kesempatan dulu untuk Bapak dan Ibu yang ingin komen langsung atau bertanya langsung. Nanti setelah itu kita kembali ke pertanyaan yang ada di chatbox. Monggo kami persilahkan, mungkin ada yang bisa ada yang ingin urun rembuk, ikut berdiskusi secara langsung, kami persilahkan. Bu Marni mungkin? Indonesia, please. Ya, bahasa Indonesia, maaf. Terima kasih sudah diingatkan, Prof. Sepertinya tadi Bu Sumarni sudah membuka mute-nya, ya. Sudah reset. Monggo Bu Marni. Silakan. Tadi saya melihat bahwa ada kok putus-putus ya? Oh, koneksi internetnya mungkin kurang stabil. Jadi ini saya sempat ngintip sedikit tadi Bu Marni sempat menyampaikan, Prof. Jadi, Bu Marni bisa kalau sudah kembali koneksinya mungkin bisa dilanjutkan. Oh, belum. Jadi mungkin saya izin menyampaikan, ini tadi yang sempat mau ditanyakan adalah
mohon arahan dalam edukasi penanggulangan stres, kecemasan, dan depresi pada wanita pada masa pandemik ini, karena wanita cenderung rentan dan bebannya paling berat, beresiko mengalami KDRT akibat suami-suami banyak kehilangan pekerjaan dan wanita harus banyak bekerja di rumah, juga banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga harus bisa mempertahankan kebutuhan dalam keluarga, mendampingi anak-anak, jadi double burden gitu. Sedangkan kalau di rumah anak-anak juga belajar secara daring begitu. Jadi mungkin mohon tanggapan Prof. Yayi terkait fenomena itu. Jadi kayaknya pernah ada berita juga ya Bu, pernah rilis saya baca tuh bahwa kecenderungannya selama pandemi ini KDRT, violence, domestic violence itu memang meningkat juga. Ya, ini memang persoalannya tidak bisa diselesaikan secara individual langsung gitu, kecuali memang kalau yang sudah mengalami ini kan memang harus ditangani begitu ya. Tapi untuk pencegahannya ini kan masalah sosial ya, bahwa ketidak punya uang atau tidak mempunyai pekerjaan itu karena permasalahan. Nah, ini kan yang harus tadi, bahwa permasalahan-permasalahan itu kan memang harus secara mikro dan makro penyelesaiannya gitu ya. Yang mikro ini yang memang harus dimitigasi cepat adalah mungkin memang melalui beberapa lembaga yang sudah bisa menangani untuk KDRT, tapi untuk mencegahnya, nah ini yang memang tidak bisa begitu saja ya. Artinya kalau wanita ini bisa diajari sih dengan cara ngomong yang baik, atau bagaimana caranya kalau melihat suaminya sudah mulai marah itu apa yang harus dilakukan. Ini bisa kita memberikan edukasi tentang hal itu ya, dan bagaimana mengelola emosi ya, ini kan juga bisa diajarkan. Tapi ini bisanya hanya kelompok ataupun individu. Ya, tapi persoalannya kan ini persoalan yang kalau dokter ini adalah simptomatis gitu ya. Maksudnya ini yang tapi akar permasalahannya ini kan harus diselesaikan. Nah, ini secara makro. Bagaimana caranya supaya masyarakat ini atau pemerintah daerahnya bisa membantu agar para suami-suami ini memang bisa mendapatkan satu kegiatan, kalaupun bukan pekerjaan ya, yang bisa dilakukan sehingga mereka tidak pelampiasannya pada istri. Itu yang makro ya. Tapi kalau untuk para suami ya, saya kadang-kadang begini, ada beberapa permasalahan di kalangan wanita, nanti yang dikasih intervensi ya wanitanya gitu ya. Sementara permasalahannya ini ya bisa jadi memang juga karena wanitanya ya, tapi saya melihat bahwa yang laki-laki ini juga jarang. Ya, nah ini laki-laki ini kan juga perlu diberikan intervensi dalam artian mungkin bagaimana caranya berdialog masalahnya ini dengan istrinya. Ya saya kira kalau yang bagus nanti ada fasilitator yang bisa menjembatani sehingga mungkin suami istri bisa bahu-membahu gitu ya. Bahu-membahu ini kan yang diinginkan sebetulnya yang seperti ini, Bu Marni. Jadi yang diinginkan seperti itu. Tapi saya kira tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu intervensi. Kalau di promosi kesehatan, Bu Marni kan juga S2-nya promosi kesehatan, itu kalau masih ingat kita punya multi level intervensi. Jadi tadi yang di level interpersonal dan level intrapersonal, kita bisa ngajari wanita itu untuk tegar, kalau menurut saya tegar tapi bisa asertif gitu ya, bahwa oke, kamu memang nggak punya uang, tetapi ya ayo kita jalani bareng-bareng ya. Jadi ini ngomong bagaimana diajari untuk berdialog. Tapi menurut saya laki-lakinya juga diajari gitu ya. Kemudian yang tingkat organisasi, nah ini mungkin kalau ada LSM, lembaga swadaya ataupun di kampung itu mungkin ada dasawisma atau apa itu berbahu-membahu untuk juga satu merilis stres ibu-ibunya karena kumpul, yang kedua adalah memberikan solusi gimana, dan mereka mungkin bisa menjadi saling membantu satu sama lain. Kalau nggak bisa purek kamu ke tempatku dulu gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Ini yang untuk organisasi. Nah nanti yang di tingkat institusi, nah ini kalau ada institusi yang bisa, jadi kan ada Komnas Perempuan, ada ini ya, mungkin ini juga bisa kita berdialog untuk bisa membuat intervensi. Dan untuk tingkat makronya tadi, bahwa ini masalah yang perlu diselesaikan, ini masalah dampak ekonomi. Karena dampak ekonomi itu bisa menimbulkan dampak sosial tadi. Sehingga bagaimana caranya mereka ini yang kehilangan pekerjaan ini bisa untuk mendapatkan, sehingga pelampiasannya bukan pada para istri gitu ya. Jadi perlu multi level kalau saya lihat ya. Jadi kadang tidak bisa kalau hanya 1, 2. Nah dan ini KDRT-nya ini sudah sejak awal atau gara-gara COVID ini gitu ya. Kalau yang memang KDRT-nya itu sudah sebelum COVID ini, nah kalau menurut saya kan itu sudah harusnya ini sudah bagaimana caranya si wanita itu pergi
pergi atau mengatakan ya sudah gitu, that is the end gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada ketidakmampuan perempuan untuk bisa mengatakan tidak gitu ya. Jadi ini yang perlu diajarkan. Meskipun Kalau gitu. jadi tertarik ikut nimbrung, Bu. Gimana? kalau dari apa namanya aspek public health ethics perspektif gitu loh, Bu, frameworknya itu. Jadi ini tuh fenomena semacam ini tuh seharusnya tanggung jawab moralnya kalau di public health program atau intervention itu tuh sebetulnya ini tanggung jawab moral dari public health institution-nya kan, Bu, atau dari public health programnya gitu, bahwa intervensinya itu kan tidak semata-mata tentang disease transmission-nya, tapi kemudian tanggung jawab moral bahwa kemudian efek-efek dari program-program intervensi transmisi itu misalnya ada pembatasan, terus kemudian ada protokol-protokol, dan kemudian dampaknya itu ternyata unexpected gitu. Jadi kajian dari aspek dilemanya itu sebetulnya juga tetap harus dipecahkan atau dari programmernya itu, public health intervention-nya. Dan memang tidak bisa sendirian juga public health, tapi kita juga harus kerjasama gitu. Bagaimana ini memulihkan ekonomi itu kan orang public health kan tidak bisa semuanya ke sana gitu ya. Jadi dalam artian bencana, ini kan juga bencana sebenarnya, bencana yang karena pandemik ya. Itu kan memang bagaimana kemudian bangkit ya, sesudah mitigasi kemudian resilience ya bangkit. Itu kan perlu ilmu-ilmu lain. Ya, bagaimana memulihkan ekonomi, bagaimana memulihkan sosialnya, gitu kan, itu perlu yang lain. Gitu. Jadi secara etik, soalnya etika tadi kata Romo tadi adalah ilmu ya. Jadi secara etik itu mungkin memang tanggung jawab tidak hanya dari public health, tapi juga pemerintah gitu ya. Jadi karena tidak bisa semuanya itu dibroke di kesehatan gitu ya. Nah itu nanti ya berat banget tanggung jawabnya gitu ya. Jadi misalnya sekarang yang sederhana saja DBD, demam berdarah ya, itu kan kalau hanya semuanya dari kesehatan nggak selesai. Karena misalnya lingkungan yang bagus, kemudian yang bahwa nyamuknya itu tidak bisa ke sana, bagaimana ada aturan pembuangan air, aturan rumah gitu ya. Singapura itu bisa berhasil karena aturan tentang rumah itu jelas ya, rumah itu tidak boleh harus flat gitu ya. Sehingga mereka dan yang ditemukan jentik itu didenda. Sing denda ya bukan dinas kesehatan, yang denda itu pemerintahnya gitu ya. Jadi kalau di sini juga harus bahu-membahu. Saya kira berbagai kedinasan di masa pandemik ini bisa bekerja sama. Harusnya berkolaborasi ya. Salah satu tanggung jawab moralnya tanggung jawab moralnya itu adalah banyak. Sistem kesehatannya adalah untuk kemudian berkolaborasi. Iya, itu pedagang pasar itu mbok diseneni kayak ngopo ya dimarahi. Ini saya jadi ketularan basa Jawa. Dimarahi kayak apa tapi dia butuh duit. Nah, sekarang bagaimana caranya pemerintah itu mengatur supaya para pedagang itu tidak mepet-mepet. Nanti yang beli itu juga sesuai protokol supaya si pedagang itu bisa berjualan gitu ya. Jadi dia punya duit. Nah, ini Bapak yang tidak punya kerjaan tadi itu kerjaannya tadinya ngapain? Nah, kalau itu sampai nggak bisa, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi memang persoalannya KDRT itu kalau kita runtut itu ya banyak persoalan yang itu termasuk rokok. Nah, jadi saya pernah punya pasien di klinik berhenti merokok itu yang istrinya cerita kalau suaminya nggak dapat rokoknya itu marah dia. Ya. Jadi masalah yang sudah ada tapi kemudian diaktifasi lebih karena pandemi. Dan butuh orang seperti Bu Marni juga itu sosiolog itu. Ya. Ya, bagaimana? Tidak ada masa yang lebih tepat daripada sekarang untuk mulai menguatkan kerjasama, Enggak, makanya itu. Oke. Matur nuwun, mungkin bisa ada mengundang lagi tambahan kalau masih akan ada yang berkomentar di yang kita bahas saat ini itu, atau kemudian ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan. Masih kami buka untuk yang diskusi langsungnya. Nanti setelah itu kita boleh, kembali. Bu Mika. Saya Bu. Oh ini, Prof. Rika, setelah Prof. Rika nanti Dr. Nasruddin, Saya tadi melihatnya sempat dibuka di mute-nya, itu kelihatan sengaja atau nggak sengaja, nggak tahu dok, maaf dok, saya baru lihat, tapi Prof. Rika dulu. Prof. Rika dulu, nanti setelah itu Dr. Nasruddin. Dr. Nasruddin. Monggo Prof. Rika. Iya. Terima kasih sekali ya Prof. Yayi. Infodemik, jadi menarik sekali pandemik dan infodemik. Jadi memang kelihatannya tadi sudah banyak sekali. Infodemik itu persepsi orang itu kan sangat-sangat beragam karena masalah
masalah dari apa namanya pendidikan, kemudian culture dan sebagainya. Nah, sekarang misalnya statement dari Pak Jokowi, kita hidup bersama COVID ya. Kemudian di satu sisi ada statement di mana kita harus new normal kan. New normal itu ya harus social distancing, physical distancing, masker, kemudian cuci tangan, hidup bersih dan sebagainya. Nah, yang menarik itu adalah bahwa kita sekarang tambah lagi ekonomi ya Bu Yayi ya. Dari masalahnya ekonominya dibuka nih. Jadi kan berarti kan hidup bersama itu menjadi sesuatu, tetapi bagaimana dengan new normal gitu. Nah tadi Bu Yayi mengatakan ini pendekatannya mesti multi level loh. Ya, jadi alangkah bagusnya kalau sekarang nyatanya kan memang yang bisa menerima dengan mudah itu mungkin orang-orang dengan pendidikan tertentu. Nah sekarang untuk bisa sampai kepada akar rumput di mana yang seringkali tadi jenazah diambil dengan paksa, kemudian macam-macam itu mungkin yang di bawah itu. Nah sekarang multi level yang seperti apa? Permodelan barangkali menarik sekali kalau kita bisa membuat satu permodelan pendekatan psikologis karena semua fisikal ini dikelola ya, tetapi stres yang berkepanjangan yang barangkali nanti ini berakhir, tapi stresnya itu bisa melebihi waktu itu. Itu kira-kira bagaimana? Ini alangkah bagusnya kalau kita mungkin UGM ini bisa menjadi mempunyai usulan ya, permodelan seperti apa sih? Multi level yang tadi disebutkan itu sangat menarik kalau itu bisa dibuat satu bentuk model lalu mungkin diteliti sampai dengan beberapa tahun gitu untuk melihat dampaknya. Karena dampaknya itu kan luar biasa macam-macam. Monggo Bu Yayi. Jadi berarti usulan ide untuk dicatat ditindaklanjuti ini ya Bu Yayi ya. Iya, saya kira itu bagus sekali. Karena kan Universitas Gadjah Mada ini kan fakultasnya 18. Ya. Di mana menurut saya semuanya bisa berkontribusi di dalam pandemik ini. Karena dalam bencana pun sebelumnya itu kan juga gitu ya. Jadi yang teknik itu bisa, teknik kemarin juga sudah bisa memberikan beberapa ide, bikin chamber, bikin ini gimana caranya supaya sensor dan sebagainya itu kan, itu kita kan membutuhkan orang-orang yang memang mempunyai pengetahuan untuk itu. Kemudian kemarin perkara Idul Adha, nih daging seperti apakah yang memang halal tapi juga sesuai protokol. Nah, penyembelihannya dan sebagainya. Oh, belum Idul Adha, ding. Besok lusa. Tapi maksudnya topik tentang ke sana juga sudah ada. Ini teman-teman di peternakan sudah mulai juga kemarin flyernya juga sudah ada. Kemudian teman-teman di mana pariwisata, kalau di Pasca itu ada pusat kajian pariwisata ya, itu juga sudah mulai. Saya kira Prof Rika usulan untuk kita saling bahu-membahu itu bagus. Saya kemarin menemukan satu artikel, tapi ini psikologis yang tadi mungkin menjawab Mbak Agnes dan juga menjawab Bu Marni. Jadi ada satu kelompok, saya nggak tahu ini dosen atau mahasiswa ya. Jadi tapi penulisnya itu ada 3 orang, tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi mereka melakukan pendekatan yang berbasis ibu rumah tangga untuk mengurangi stres. Tapi mereka hanya dengan sederhana, dengan mengirimkan beberapa pesan di WA, pakai WA karena tidak punya aplikasi lain. Tapi masih bisa di WA. Ini ibu-ibu yang masih punya handphone ya. Jadi di WA dikasih pesan yang intinya adalah tadi yang seperti tips saya yang paparkan tadi adalah bagaimana caranya mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian kalau nanti tiba-tiba panik itu apa yang dilakukan. Ini mahasiswa atau dosen psikologi ya yang melakukan ya. Jadi ada sekitar 30-an ibu di Bantul. Dan itu mereka memang yang milih yang punya handphone. Nah, sekarang kalau yang tidak punya handphone ini memang terpaksa harus dialog ya. Prof Irfan dari teknik itu, ketua KKN itu sudah mencoba untuk berdialog dengan masyarakat dan beliau juga cukup heran dengan pendapat-pendapat masyarakat saat ini gitu ya. Mereka ya betul tadi yang dikatakan bahwa sudah jenuh gitu ya. Ini jangan-jangan memang konspirasi gitu ya. Itu masih percaya teori konspirasi. Kemudian ya memang juga kalau yang lain nggak pakai masker, aku pakai masker, kenapa aku harus pakai masker? Gitu. Pertanyaannya begitu, gitu ya. Jadi itu juga
ternyata perlu dialog yang cukup lama. Dia ya akhirnya ada juga yang manut gitu, tapi perlu ngomong-ngomongnya itu lama. Nah ini kita memang membutuhkan memang kalau yang di akar rumput ini ya, memang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang bisa kita gandeng, yang bisa mengajak dialog dengan mereka apa yang harus kita lakukan nih, gitu ya. Karena saya juga tidak memungkiri bahwa ada juga kelompok masyarakat yang cukup bagus di Jawa Tengah itu kan ada cukup bagus waktu zamannya COVID-nya masih awal-awal itu kan mereka melakukan sendiri gotong royong gitu ya, ada rumah yang untuk isolasi dan sebagainya gitu ya, dan kemudian mereka mengajak berdialog yang nggak mau dites gitu ya. Jadi itu kan saya kira perlu banyak volunteer juga kalau saya lihat ya, karena mungkin kalau ini Bu Narsih ya di Yayasan Kanker itu kan tidak semua orang yang sudah didiagnosis kemudian mau melanjutkan pengobatan ya. Padahal kan sebenarnya stigmanya tidak terlalu, tapi mungkin takut dengan prosedurnya, takut dengan uangnya dan sebagainya ya. Jadi itu butuh volunteer. Kadang-kadang perlu ke rumah itu, termasuk Bu Narsih itu yang kadang-kadang ke rumah untuk meyakinkan bahwa Anda harus berobat. Kalau Anda berobat itu jangan khawatir dan sebagainya. Nah, kita juga perlu orang-orang yang bisa juga di garda depan, tapi ini garda depan yang di masyarakat. Dan itu mungkin juga perlu kerjasama aja. Jadi karena sebetulnya elemen-elemen kelompok masyarakat itu cukup banyak di negara kita yang itu bisa kita ajak gitu ya. Jadi warrior gitu ya. Jadi pejuang-pejuang yang mau untuk berdialog. Tapi kalau yang tadi keilmuan tadi ya saya setuju bahwa ini bisa kita, mungkin ada 1-2 daerah yang bisa kita coba untuk kita apakah menjadi perwakilan gitu ya Bu. Oke, perwakilan. Sampelnya untuk sampel kemudian dulu, pilot dulu. pemodelan itu. Oke. Ya, karena mungkin kan cultural closely related ya. 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 Itu akan menjadi suatu tambahan atau kontribusi yang sangat bermakna gitu ya, karena itu kemudian profiling daerah dan konteks di Indonesia gitu kan. Betul sekali. Terus Prof. Atur nuwun Prof. Sudah kasih, Prof. Dan ini direkam, jadi harusnya nanti habis dari sini kita banyak harta karun untuk ditindaklanjuti. Monggo kemudian Dr. Nasruddin sudah siap menyambut dan ikut nimbrung. Silakan Dok. Terima kasih banyak Dr. Wika, Prof. Yai, dan guru-guru kami semua yang tercinta. Alhamdulillah sehat semua Dok. Prof. Dari Makassar, salam sehat semuanya Prof. Saya tertarik sekali Prof. Yati. Sehat selalu Prof. Halo. Jadi saya senang sekali Prof. Yati Prof. lagi bisa ikut di San Francisco, di luar negeri. di San Francisco. Saya terus terang Bu Wika, senang sekali sejak 2010 bertemu dengan Prof. Yai itu di HELP itu sampai hari ini saya selalu sampaikan kepada teman-teman, Prof. Yai itu orang psikolog tapi rasa kedokteran. Nano. itu ya gitu. Saya lebih takjub bisa dirasakan itu loh. Saya lebih takjub ada rasanya itu kayak gitu. Rasanya itu ya. Jadi mohon maaf saya hanya komentar saja, saya terkait ini saya melihat background bagaimana kemudian biopsikososial, kultural dan religius kasus COVID yang kemudian muncul dengan jelas di mata kita sejak ada pandemi ini Prof ya. Dan saya kira Prof dan teman-teman sekalian banyak mendengar dan melihat ya bagaimana Makassar yang sekarang sudah merah kehitam-hitamannya sudah merah pekat ya. Apa yang menarik di sini Prof, saya ingin berbagi sedikit ya. Silakan. Baik pengalaman sebagai dosen dan sebagai medis ya. Yang pertama memang kultur dan budaya orang di sini. Ada seorang pakar psikolog dan epidemiolog di sini, juga jadi pakar psikolog dan pakar epidemiolog di Makassar menyatakan begini. Betul-betul yang disebut orang biasanya lain yang diucapkan, lain yang dipikirkan, lain yang dilakukan. Nah itu ya. Jadi sebenarnya ini psikolog dan epidemiolog begini Dok, Prof. Di sini orang, kalau kita larang orang keluar, PSBB, maka kecenderungan orang keluar besar. Dia malah bangga dan menunjukkan, tidak, saya bisa kok keluar. Satu. Dilarang ke masjid, dia akan mengatakan, saya ke masjid. Dikatakan tidak pakai masker, dia akan buka. Saya bisa kok aman pakai masker. Ya. Dan Prof, ini bisa kelihatan juga ya. Di televisi begitu beritanya, orang tidak segan-segan, tidak takut di rumah sakit Labuan Bajo, rumah sakit ini. Orang menjemput paksa mayat yang sudah jelas-jelas COVID, Prof. Itu tidak. Dengan bangga mereka melakukan upload foto, video, bahkan menggali mayat keluarganya yang COVID, bahkan memukul petugas yang menguburkan jenazah, itu luar biasa. Jadi
inilah Makassar, Prof, dalam yang kita melihat dalam perspektif sejak pandemi ini. Dan Prof, saya mohon mungkin betul ada model atau apa kira-kira yang kelihatannya budaya dan sangat berbeda mungkin orang orang Jogja ya orang kita ini mirip-miripnya kelihatannya dengan orang Surabaya ya. Saya mohon maaf karena ada juga kesan bahwa kelihatannya memang bangga kalau ada di luar itu, Prof. Dan kalau di ini jelas sekali ya. Itu satu, Prof, yang saya ingin melihat bahwa sepertinya perlu ada suatu model ya yang kita bisa lihat sehingga betul-betul bisa memberi suatu pencerahan bahwa masalah medis COVID ini dalam aspek sosial kultural betul-betul luar biasa. Dan kedua, Prof, ini karena saya nimbrung juga tentang reproduksi ya. Betul, Prof, tidak kita melihat secara medis pandemik saja ya. Sekarang tidak bisa dipungkiri. Ibu hamil dengan komplikasi kehamilan meningkat. Kenapa? Karena pertama, Prof, sejak COVID ini, Maret ya, begitu, akhir Februari Maret, orang sudah mulai jarang untuk antenatal care. Sehingga komplikasi-komplikasi kehamilan yang dulu bisa dideteksi dengan antenatal care, itu sekarang hampir sebagian besar ibu datang prematur atau melahirkan dengan kondisi komplikasi. Muncul hipertensinya, muncul apanya, ya ditambah lagi dengan stres. Jadi saya kira memang tidak sedikit masalah COVID-19 ini terhadap kesehatan wanita ya, tidak masalah reproduksinya juga, tapi terhadap kekerasan karena mereka adalah orang yang harusnya akhirnya melihat kondisi itu di rumah tangganya dan seterusnya. Saya kira itu, Prof, sedikit nimbrung juga bahwa memang ada masalah sepertinya dengan ini, dan saya mau Prof Yayi mungkin bisa memotret orang Bugis Makassar di pemerintahan itu dengan kondisi yang aduh mau dibilang tidak disiplin juga disiplin, dan juga tidak, ya itu. Terima kasih banyak, Prof. Salam dari Makassar, Prof. Ya. Terima kasih, Dr. Nasruddin. Salam juga dari Jogja. Monggo, Prof Yayi. Ya, terima kasih Dr. Nasruddin. Ini saya perlu berkonsultasi dengan orang Makassar yang asli ya. Karena kan memang kalau di buku-buku psikologi ya ada sih kepribadian, oh ini tipenya seperti ini, tetapi kan memang betul budaya itu perlu dipelajari gitu ya. Jadi sehingga pendekatannya pun mungkin harus dengan orang yang memang di-respect oleh orang Makassar gitu ya. Dan mungkin caranya juga harus to the point gitu ya. Kalau Jogja itu tadi yang saya bilang lipir kadang-kadang, jadi tidak to the point gitu ya. Tapi itulah gayanya yang berbeda-beda. Tapi saya terus terang nggak bisa jawab secara khusus. Ya kalau dari segi promosi kesehatan yang bisa dilakukan adalah memang tadi kalau tidak bisa dikasih tahu ya sudah dengan peraturan dan dengan indoktrinasi gitu ya. Tetapi mungkin kalau ini cukup banyak permasalahannya, kalau menurut saya secara budaya perlu kita lakukan intervensi dengan budaya gitu ya. Siapa yang sebetulnya di budaya Makassar ini yang bukan ditakuti tapi direspek gitu ya. Jadi kita melihat dari sisi bahwa dia menghargai orang tersebut untuk bisa mengajak dialog. Dan inilah yang kita minta untuk berbicara dengan masyarakat gitu ya, untuk memberitahukan bahwa sebetulnya seperti apa toh gitu ya. Jadi keadaannya seperti apa. Dan saya juga sudah menduga ini ada permasalahan lain tentang kesehatan ya. Satu memang ibu. Anak kan juga harusnya ke posyandu nih Pak Dr. Nasruddin, ya kan? Tapi kan posyandu juga sebagian besar tidak bisa dilakukan nih. Jadi mungkin ada vaksinnya yang juga terlambat dan sebagainya. Ini kan dokter anak juga pada pusing itu. Ya, jadi memang masalahnya jadi merentet-rentet terus, belum lagi pasien-pasien yang seharusnya kontrol kan. Yang seperti PTM, Prolanis itu kan sementara mereka kan anjurannya kan kalau punya komorbid sembunyi saja di rumah. Ya, takut, Bro. Lah iya, makanya. Syukur-syukur kalau tidak ada ini jadi hanya untuk ambil obat sehingga obat bisa dikirim ya. Tetapi kalau yang mereka kemudian di tengah perjalanan juga mengalami ini kan juga bingung juga gitu ya. Jadi dan dokter dan petugas kesehatan juga overwhelmed dengan pekerjaannya dengan COVID ini sehingga ada beberapa pasien mungkin dalam tanda petik rada terabaikan gitu ya. Jadi tapi kalau yang di rumah sakit saya kira enggak, tapi maksudnya yang tadi seperti Prolanis tadi yang misalnya mereka yang harusnya kontrol dan sebagainya itu biasanya dokter atau perawat atau rumah sakit mengingatkan, jadi karena sibuk ini kan jadi tidak mengingatkan. Nah, Bu Yayi, boleh Bu Yayi? Ya. Tadi Pak Nasruddin kan menyebutkan kok sepertinya orang Makassar tuh seperti Surabaya gitu ya, temperamennya, culturally. Ya. Mungkin budayanya. Nah sekarang kebetulan dua-duanya tuh merah hitam. Makassar maupun Surabaya merah hitam. Iya.
Kira-kira ya ini makanya kalau kita lihat mappingnya lucu ini bagaimana. Jadi mungkin betul bahwa budaya dan juga temperamen itu sangat berperan di dalam masyarakat mengikuti kaidah-kaidah yang harus dilakukan setiap hari. Ya, jadi topik penelitian yang sangat krusial gitu, Prof. Itu. Korelasi atau bahwa konteks perbedaan atau culture value, mungkin juga religion religion practice itu bagaimana itu interaksinya dengan outcome dari public health intervention gitu. Nah, itu judul penelitian yang sedang harusnya digarap bersama itu. Iya, betul. Betul, Dokter Ritika. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Matur nuwun Dr. Nasruddin sharingnya, jadi ini memperkaya kita sharingnya juga, Prof. Rika matur nuwun juga masukannya. Supaya nurut ditantang kali ya. Suami saya orang Surabaya. Atau bahkan ya Bu ya. Kalau dilarang dilakukan berarti dilarang malah sebaliknya. Jadi seharusnya silahkan keluar rumah gitu mungkin ya. Silahkan keluar rumah terus nanti dia malah. Silahkan lihat dirasa. Ini apa? Pakai masker. Pakai masker itu. Kalau orang Surabaya ditantang, tapi kalau orang ini Prof Yati, monggo Prof. Menarik sekali sampai lupa semua tanya apa tadi. Ya, memang sebetulnya kalau kita mau menerapkan suatu policy atau apalagi di masyarakat, kita mesti mempelajari. Jadi biasanya kami sebelum melakukan penelitian kuantitatif, itu kami mesti menerjunkan antropolog itu untuk mengetahui sebetulnya budaya di sana itu bagaimana sehingga kita bisa menerapkan nantinya. Mungkin Prof Yayi punya banyak penelitian pengalaman seperti itu. Kami share soal vaksin itu. Tiwas digawe pirang puluh tahun, mahal, diterapkan begitu saja. Jadi kita passion atau community preference. Mungkin Prof Yayi bisa memberi. Ya, Mbak Wika, saya langsung Dokter Wika. Ya, monggo Prof Yayi, monggo. Ya, bisa. Jadi terima kasih Prof Yati. Ya, jadi saya setuju bahwa di awal kita melakukan kegiatan intervensi itu ada analisis dulu, ya. Jadi ada kajian dulu meskipun sederhana lah, dengan kualitatif yang sederhana bisa, atau survei sederhana juga bisa, tidak perlu yang canggih gitu, tapi paling tidak kita memahami dulu apa yang dibutuhkan di sana. Itu pun nanti juga bisa meleset juga kok. Yang kami lakukan misalnya waktu itu kami mengetahui bahwa ternyata masyarakat di Jogja beda sekali dengan di Lombok Utara. Ya, ini dalam rangka rokok ya tadi. Dan kami juga melakukan kajian kualitatif, kita wawancara, dan ternyata kalau di Jogja kita bisa menggunakan pertemuan-pertemuan. Yaitu mungkin kalau di Jogja ini kita megang kepala RT, kepala RW itu beres di sini, ya. Tetapi tidak di NTB. Karena mereka satu rumahnya jauh-jauh. Yang kedua mereka tidak biasa dengan pertemuan. Sehingga tidak bisa, pakai pertemuan itu tidak bisa. Ya. Kemudian akhirnya pada kalau di promosi kesehatan itu yang konvensional pakai kertas, jadi pakai kalender, pakai poster. Dan itu pun juga kita waktu di tengah-tengah cukup heran, karena kita kan minta supaya suami merokok di luar rumah, supaya tidak dekat dengan istri dan anaknya. Yang terjadi adalah memang mereka sudah tidak dekat dengan istri dan anaknya, tapi suaminya yang di dalam rumah, istrinya yang suruh keluar gitu ya. Jadi kebalik gitu ya. Jadi ini mengetahuinya bagaimana. Kemarin yang tentang new normal itu akhirnya pemerintah juga mengubah menjadi tatanan baru. Karena menurut persepsi masyarakat, kalau normal itu berarti normal kembali seperti semula gitu ya. Jadi beberapa itu memahaminya itu adalah, wes normal meneh gitu ya, udah normal lagi gitu ya. Jadi kembali ke seperti semula. Makanya kemudian terus terus segera diganti menjadi tatanan baru gitu ya. Jadi supaya normalnya itu mereka mempersepsikannya tidak pada normal yang seperti dulu, tapi sampai normal dengan kondisi. Ya, saya kira memang betul Prof Yati. Jadi saya setuju karena kita harus memahami seperti ini tadi Makassar tadi saya perlu, kalau saya punya program di sana saya harus mengetahui benar-benar orang Makassar itu seperti apa. Apakah memang seperti orang Surabaya? Mungkin kan to the point-nya agak sedikit beda ya. Kalau saya lihat memang agak beda dikit lah ya. Gitu ya. Jadi sama-sama memang straightforward ya, terus terang gitu ya. Tetapi ada hal yang
Ya nggak tahu ya, saya ngomongnya agak susah ya, tapi kalau saya lihat suami saya dengan Pak Nasrun gitu agak beda. Jangan sampai sama, Bu. Enggak, caranya apa ya? Caranya mengekspresikan bicaranya begitu ya. Tapi kan ini baru satu contohnya kan, perlu beberapa orang yang dilihat gitu kan. Dan di sana juga ada beberapa suku juga kan. Ya, jadi kan itu kan perlu juga memahami gitu ya, bagaimana orang-orang yang seperti itu gitu ya. Wong di Jogja aja kita juga pada saat mau mengembangkan rumah bebas asap rokok itu kita juga melakukan kajian dulu dan memang ada beberapa perbedaan juga meskipun sama-sama Jogja karena Jogjanya itu kan ada betul-betul yang Jogja murni atau lahir di Jogja atau sudah lama di Jogja. Gitu ya. Jadi, ya, itu kan juga beda lagi. Kalau kita sukunya tidak terlalu banyak sih kalau di Jogja ini. Tapi kalau kita bicara Jawa, sukunya jadi banyak. Betul. Jadi mungkin itu tadi ilustrasi-ilustrasi itu juga menjadi apa ya, salah satu bentuk nyata bahwa ethical intervention, ethical public health intervention itu ya memang harus culturally sensitive, culturally acceptable gitu ya Bu ya. Jadi itulah maksudnya ejawantahnya gitu. Jadi kenapa kemudian bioethics mendekati dengan multidisiplin dan juga termasuk social science and culture study, religion study itu kan karena itu gitu ya Bu ya. Kemudian mohon izin karena ini waktunya sudah tinggal hampir 15 menit atau kurang 12-13 menit. Tapi kami masih punya pertanyaan sekitar 4 pertanyaan yang sudah ditulis di chat box. Jadi mungkin bisa berusaha untuk ditanggapi oleh Prof Yayi supaya supaya tidak ini kecewa karena sudah menulis pertanyaan dan memang akan bermanfaat untuk kita semua. Ada 4 lagi, yang 2 ini dari Bapak Ignatius Prihatmono dan juga Dr. Danang. Yang 2 lagi dari Budia Puspasari dan Bapak Rama Mahardika. Mungkin bisa kita mulai dari depan lagi Mbak Puspa ya, monggo. Ya. Ini Prof. Baik, terima kasih Pak Gonggo. Ya, Jogja ini dinilai profesi penanganan COVID-19-nya sudah ya, tapi ada lonjakan kasus dan ini kalau saya lihat memang seiring dengan mulai dibukanya kembali, satu pariwisata, kemudian universitas kan sudah mulai juga. Nah, jadi meskipun sebetulnya kita masih daring, tapi beberapa itu sudah mulai juga datang karena ada beberapa mahasiswa yang memang pada proses pembelajarannya itu sudah tinggal harus mengambil data di lab atau dan sebagainya gitu ya. Jadi dan ada beberapa perguruan tinggi yang mau nggak mau nggak bisa kalau daring semua gitu ya. Jadi ini kan ada beberapa pendatang karena hotel-hotel itu sudah mulai ada penghuninya gitu ya. Maksudnya adalah sudah ada pendatang. Kemarin saya juga cerita nih teman yang akhirnya ada satu keluarga dan sebetulnya itu mau ke mana ya, mau ke Jakarta atau mau kemana, kemudian swab ternyata positif semua, jadi terpaksa nggak jadi pergi. Mau ke Bali, jadi orang Jakarta mampir Jogja mau ke Bali gitu ya. Jadi ini kan juga ya, jadi sudah ada seperti itu. Jadi sudah mulai membuka dan beberapa pertokoan perkantoran kan sudah mulai aktif kembali juga. Jadi ini memang yang harusnya memang tatanan baru itu harus semakin digalakkan. Kalau pertanyaan Pak Gonggo kan bagaimana kita tenaga kesehatan? Ayo kita bareng-bareng Pak. Kita bareng-bareng untuk mana yang bisa kita kerjakan. Ya, kita harus tetap mendorong supaya pemerintah Jogja ini tetap ketat di dalam pengaturan tatanan baru ini. Dalam artian kalau itu tatanan tempat pekerjaan ya dia harus dengan protokol. Pendidikan juga dengan protokol. Wisata, hotelan, perhotelan, rumah makan itu harus dengan protokol. Dan kalau tidak sesuai protokol apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Kalau saya lihat kalau kita bisa berdialog dengan masing-masing ini ya penanggung jawab masing-masing tatanan ini, saya kira itu nanti kalau lihat ya tadi ya, saya terima kasih Dr. Nasruddin ya, kita mungkin agak berbeda dengan orang Makassar, tapi mudah-mudahan yang di Jogja ini kalau diajak dialog itu segera bisa tertangani. Mari kita bersatu Pak Gonggo. Yang kedua dari Dr. Danang. Ya, saya langsung aja toh, Dr. Langsung Prof. Jadi pandemi ini itu sudah lebih dari 3 bulan. Gangguan penyesuaian sudah terlewati. Ya, jadi 2 bagian. Yang cemas akan jadi mixed disorder, anxiety, dan depresi. Dan masyarakat ini yang hanya merasa konspirasi. Ditanyakan yang kelompok kedua ini, karena dijelaskan secara medis, mereka tidak akan menerima apakah sudah terjadi gangguan kepribadian atau bagaimana.
Sebaiknya pemerintah tidak perlu repot tiap hari kasus COVID untuk merupat. Ya, ini sebetulnya begini ya. Jadi sebetulnya reportnya tidak apa-apa, tetapi tidak usah ditambahi dengan kata-kata yang menakutkan gitu ya. Jadi reportnya ini adalah report bahwa ini sekian, tapi yang ini sudah tertangani gitu. Ada sisi positifnya gitu ya. Jadi kalau mau sedikit mengadopsi apa yang dilakukan oleh Jepang dan Singapura ya. Jadi itu mereka yang ngomong langsung tegas, jadi dari pemerintahnya, dan kemudian tapi ditambahi dengan jangan panik, karena ada begini, gitu ya. Itu yang bisa kita sampaikan tentu saja. Nah, sementara ini belum, karena ini belum terlalu terjadi. Sudah ada juru bicara yang cantik sih, kan sekarang juru bicaranya ada yang cantik, ya. Tetapi cantiknya ini apakah juga memberikan influence, mempengaruhi para, karena ini cantik ya, jadi yang di-influence itu kan mestinya bapak-bapak ya. Jadi apakah mereka atau anak-anak laki-laki, anak-anak muda gitu, atau anak muda ya, mungkin karena cewek juga senang kalau lihat cewek cantik gitu ya. Jadi apakah hanya yang muda saja kan? Ini belum tentu. Dan yang diperlukan itu sebetulnya adalah keakuratan informasi, tetapi yang sifatnya adalah tidak mengancam gitu ya. Jadi menenangkan gitu ya. Jadi kalau gangguan kepribadian atau belum, nah kita tidak tahu kalau belum di tes dulu toh dok, ya karena dokter penyakit jiwa ini ya. Jadi, tapi kalau menurut saya begini, apa yang kita lakukan itu adalah membuat mereka tenang gitu ya. Karena dari yang mereka tadi ya, yang tadi sudah turun, tapi kemudian ini bisa berlangsung menjadi dia memang betul-betul jadi cemas kemudian jadi depresi atau stres kemudian jadi depresi. Itu tidak semuanya kemudian juga hancur gitu ya. Ada beberapa yang sudah mulai resilience dan kemudian mulai bangkit gitu ya. Dan kalau bangkit ini kan memang perlu ya. Dan mereka secara medis memang tidak ada yang mereka biasa atau kalau orang ditanyain. Tapi saya kira setahu saya ya yang gangguan kejiwaan ringan itu kan biasanya malah merasa dilebih-lebihkan gitu ya. Maksudnya bukan dilebih-lebihkan, tapi bahwa dia tahu kalau dia memang saya tertekan, saya cemas begitu ya. Kalau yang gangguannya lebih berat, nah itu mereka tidak, oh saya nggak sakit dok, gitu ya. Tapi mungkin ini juga sudah terjadi yang berbeda kali ini ya. Kalau menurut saya pemerintah itu harus kalau reportnya tetap tapi ditambahi dengan bahwa penjelasan bahwa ini sudah mulai bisa tertangani dengan baik gitu. Jadi supaya, narasinya ya Bu ya. Ya narasinya sebenarnya informasi kontennya itu kadang-kadang sama, tapi kalau cara delivernya berbeda, itu bisa jadi diterima berbeda. Jadi memang tantangannya tuh framing isunya itu bagaimana, narasinya itu yang itu nanti jadi satu sesi untuk diskusi Rabuan lagi tuh Bu Yai. Kita perlu undang komunikator yang memang handal. Kali-kali kalau dapat orang Singapura akan bagus, Mbak Dr. Vika. Bagaimana siap, Bu. Pemerintahnya nanti tangan kita cari, Bu. Iya, bagaimana pemerintahnya kita, itu menangani dengan baik sehingga orang-orangnya jadi patuh. Ya memang satu hal yang positif di Singapura itu orangnya dikit ya. Negaranya kan kecil gitu ya. Jadi mungkin ngaturnya tidak sesusah kita gitu. Dan mereka terbiasa kerja keras gitu. Jadi mungkin kalau mereka merasa bahwa ini nanti bisa mengganggu ekonomi mereka harus nurut gitu ya. Nah, kita itu kan ya beragam. Diverse-nya itu banyak. Ya, yang pertanyaan selanjutnya, Mbak. Ya, ketidakpastian berpotensi makin panjangnya kecemasan masyarakat jadi takut mengunjungi RS. Nah, ini mungkin Bu Diah ya. Jadi saya kira rumah sakit ini kan beberapa sudah mulai mereka menyapa dengan online ya. Meskipun online itu mempunyai keterbatasan juga gitu ya. Jadi untuk yang mengenai penyakit kronis itu mungkin juga bisa. Yang kedua adalah pemerintah Sleman itu waktu itu pernah ngomong di webinar bareng dengan sekretaris bupatinya, wakil bupatinya Sleman untuk dinas kesehatannya juga sudah mulai menjemput bola. Jadi yang posyandu itu didatengin, tentu saja dengan protokol. Nah ini apakah nanti seperti itu atau kalau misalnya kan harus bagi obat nih. Kalau Prolanis itu kan berarti penyakit kronis itu kan obatnya harus teratur nih. Jadi mungkin pas ngirim obat, ini mereka dibekali. Pengirim obatnya itu dibekali juga dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, screening saja. Tapi nanti kalau screeningnya itu ada bahwa dia harus konsultasi lebih lanjut, nah ini diikuti dengan handphone, dengan online. Jadi harus menggunakan teknologi yang saat ini memang sudah harus disiapkan ada ya Bu. Harus dikombinasi, betul.
Sebentar ya, anakku metuk ini. Oh iya Bu. Rampung. Ya, karena kita juga tinggal kurang lebih 4 menit lagi menuju jam 3. Kita masih punya satu pertanyaan yang sayangnya mungkin ini akan menjadi yang terakhir. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu yang lain, ini kesempatan terakhirnya. Jadi secara bioetik bagaimana pembukaan identitas pasien dalam wabah COVID. Nah, kalau otonomi, nah begini. Antara bioetik yang diterapkan di dalam medis dengan yang di public health itu kadang-kadang memang tidak searah gitu ya. Dalam artian begini, kalau ini juga membahayakan karena sebetulnya tetap ada konsep bioetiknya bahwa yang dipentingkan itu masyarakat atau hanya individual gitu ya. Tetapi nah itu tadi ini juga sama dengan tadi jawaban saya pada komunikasi, framingnya. Kadang-kadang pembukaan status COVID-nya ini kemudian terviralkan. Nah ini yang tidak kita inginkan. Padahal kan sebetulnya pembukaan kasusnya ini tanpa namanya, tetapi ada orang yang tinggal dan kemudian kita minta pada pengelola ini kalau dari industri ya misalnya dia di kantornya itu kita minta, tapi kita tetap anonim ininya, tapi kita membuka bahwa ada di antara yang tes ini ada sekian, tapi namanya itu tetap. Nah masalahnya di kita itu agak susah untuk ini ya. Jadi sebetulnya kalau secara public health kita memang harus membuka ya, tapi bukan membuka identitas keseluruhannya, tetapi artinya bahwa orang ini anggota masyarakat Anda ada yang COVID, atau anggota di dalam staf Anda, di dalam perusahaan atau di dalam kantor Anda ada yang COVID, gitu kan? Tapi kemudian ini juga harus agreement begitu ya, bahwa orang ini harus terproteksi. Ya, jadi sehingga dia tidak menerima stigma sosial gitu ya. Jadi ini yang kita memang susah banget ya, enggak bisa. Kalau saya boleh memberikan satu kasus ilustrasi ya, kita kan ada masalah waktu itu di Inggris tentang orang kita, warga negara kita yang akhirnya dihukum karena dia melecehkan ya. Tetapi proses pengadilannya itu kan bisa tertutup gitu ya, tidak diketahui oleh orang sampai putusan pengadilan itu jalan. Gitu ya. Jadi itu kan yang bagaimana kita bisa nanti kita negara kita seperti itu ya. Artinya itu tetap dibukakan tapi tetap pada pengelolanya. Jadi bukan pada umum gitu ya. Nah, kadang-kadang itu sudah rapi tetapi kemudian ada mohon maaf ya, staf yang tahu, wah, orang ini. Nah, kemudian dia motret disebarkan. Nah, ini yang gitu ya, Bu, dampak sosial. Iya, dampak sosial psikologisnya kan begitu kan. Dokternya sudah keep script, sudah ngomong sama kepala kantornya bahwa ini, oke, sudah itu sudah bagus. Tapi mungkin dalam proses kan nggak mungkin dokternya nulis sendiri, ya tahu laporan. Terus kepala kantor itu kan juga ada sekretaris, ada ini. Nah, ini mungkin yang perlu diajarkan bahwa kalau ada kasus-kasus konfidensial ya konfidensial gitu ya. Jadi artinya itu dibukakannya itu tidak open secara penuh, tetapi ya ini untuk demi public health-nya itu kan ada yang harus di open, tapi untuk kepentingan orang yang lebih banyak gitu ya. Jadi dia harus memproteksi orang yang lebih banyak. Begitu. Ini memang tidak mudah, jadi kita perlu mengedukasi kalau ini, saya kira. Ya. Jadi bahwa orang yang bekerja di kesehatan itu tidak hanya dokter dan perawat yang harus keep script, tapi semuanya. Bahkan satpam menurut saya. Nah nanti kalau ada selebritis dirawat terus satpamnya ngomong, ternyata dirawat di sini bubar. Iya. Ya. Jadi memang kan harus semuanya well informed ya Bu supaya bisa. Ya. Jadi itu di dalam rekrutmen dan di dalam pelatihan itu bahwa pengadilan, rumah sakit, pelayanan kesehatan, ya itu saya kira kemudian lab itu juga. Lab itu juga, karena lab itu kan mengandung nama itu, habis dicek lab gitu kan. Kalau ada yang iseng terus ngotret, kayak Pak Wali Kota ternyata diabetes gitu ya. Ini ciloko banget. Ya. Ya jadi memang ya itu harus well informed semua dan harus dilatih bahwa tempat bekerjanya itu adalah tempat yang dia juga harus keep confidentiality ya, dan mereka harus diberitahukan juga bahwa ini adalah right untuk person tapi juga right untuk public gitu. Iya betul. Jadi tensionnya memang di situ. Jadi itulah kemudian yang menjadi dialog etiknya, bagaimana balance dan kemudian justifikasinya gitu ya Bu ya. Betul. Jadi exactly yang ditanyakan itulah tensionnya dan nanti jawabannya ya tergantung di setiap konteksnya itu perlu ditelaah, dikaji masing-masing. Betul. Kalau etik itu tidak bisa saklek sih ya, karena tergantung case-nya, tergantung konteksnya.
untuk action-nya aja. Jadi kalau untuk action-nya. untuk teori dan framework-nya kita diskusikan bersama seperti ini. Yeah. Seperti inilah contohnya gitu. Kenapa kita senang kita bisa ada diskusi banyak, gitu. Betul. Bisa dapat cerita dari Bapak dan Ibu. Ya, ini alhamdulillah jam 15.01 kalau jam laptop saya. Alhamdulillah pertanyaannya semua yang sudah dirangkum ada di sini sudah terjawab, tapi mungkin mohon maaf kalau ada yang masih kehilangan kesempatan belum bisa menyampaikan langsung. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, tapi kami masih akan tetap melanjutkan sesi-sesi ini di Rabu-Rabu selanjutnya. Ya, matur nuwun Prof Yayi atas ilmunya, atas diskusinya, dan Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung sampai sekarang, bertukar pikiran dengan kita, kami sangat bahagia. Ini materinya akan kami rangkum dan recordingnya nanti insya Allah setelah diproses, dirapikan, akan kita upload di website CBMH. Jadi nanti silahkan mengakses website CBMH, dan untuk minggu depan kita juga sudah punya narasumber yang siap untuk berdiskusi bersama kita, yaitu Dr. Jarir Atobari, yang nanti akan membahas tentang ethics in plasma convalescent. Jadi apakah penggunaan plasma convalescent for therapy itu ethical atau tidak ethical. Jadi sangat menarik juga, jadi tidak kalah menarik dengan yang hari ini. Mungkin sekilas itu yang bisa kami sampaikan. Jadi terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami mewakili narasumber dan Center Bioethics, Pusat Kajian Bioetika dan Humanita Kedokteran. Mohon izin undur diri, sampai jumpa di Rabu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.